kan jawaban kamu Al-Ayyubi. Itu biasa kebiasaan Anda, begitu ke teman-teman Anda itu seperti itu. Makanya yang saya catat jawaban Anda saat ini di dunia menggunakan akal apa iman saja? Sekarang jawab. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dalam konteks sosial manusia pakai akal. Ya. Berarti pakai akal ya, Anda berakal ya ini ya. Dalam arti bahasan kita kali ini Anda menggunakan akal ya. Karena saya Dalam melulu Islam dalam konteks sesama manusia ya pakai akal, dalam konteks sama Tuhan, manusia sama Tuhan ya pakai iman. Oke, jadi Tapi kalau berarti nggak pakai akal. ya Anda- habul minolanya nggak perlu pakai akal, hanya imani saja, itu maksudnya Pak Ayyubi. Oh, begitu. Mm. Baik. Kalau pertanyaan sedang terlalu berat, saya jawab, saya simpelkan mungkin simpel ya. Kenapa Anda milih Kristen bukan Islam? Apakah Anda menganggap bahwa Kristen lebih benar daripada Islam? Orang tua saya itu pendeta penginjil, jadi saya anak pendeta penginjil Ya. sejak lahir. Oke? Oke. Berarti kalaupun Anda menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan akal Anda, berarti Anda mengikuti iman Anda. Misalnya ada orang Kristen membunuh, misalnya Anda tetap membunuh dalam arti dengan sesuai dengan ajarannya. Apakah Anda mengikuti akal Anda sebagai manusia sehat atau Anda mengikuti iman Anda? Bahwa membunuh itu boleh. Emang di sini adakah yang mau membunuh lalu masuk penjara? Maksudnya bagaimana ini, Bang? Kita bicara konteks iman ya, Bang ya. Konteks iman dan akal ya ini ya, Bang ya. Iya, emang di Rom ini adakah yang mau membunuh lalu dimasukkan penjara? Enggak, bukan begitu. Saya ambil alih dulu begini. Kalau sesama manusia itu Pak Ayyubi dia memakai akal. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan tidak perlu pakai akal, cukup imani saja. Mungkin ditanya, dasar iman apa Anda menuhankan manusia? Yesus ini iman dari mana? Gitu loh. Dasarnya Ya, apa tidak. iman itu? Itu kira-kira Ya, begitu. nanti itu yang jelas. Silakan dijawab pertanyaan dulu Ustaz Handi sebelum saya menjelaskan yang kedua tadi. Tolong Iman, saya kira- iman timbul saya dari kira pembacaan kitab. itu lebih jelas gitu. Ya, begini. Ini ada beberapa Kristen ini mau naik. Ada Bang John. Ada siapa lagi nih? Gimana Bang? Bang Zuma, Iman Bang Handi. tumbuh dari pembacaan kitab suci. Oke. Pak, diganti sudah itu Nafiri, kayaknya udah berat itu, udah berat sekali. Nafiri berat menghadapi mualaf. Coba John ganti John coba. Coba John masuk coba. Bang John mau Siapa masuk tuh Bang John John? kelasnya lagi berat. Iya. Menggantikan Bang John. Nafiri. Nafiri kayaknya udah, aduh kasihan sekali. Gimana Iya. Bang John mau naik? Pura-pura Anda nih Nafiri. Atau Bang Nafiri mau di atas sama Bang John? Soalnya Nafiri nggak ngerti Bible juga sih, sayang. Gimana lu diskusi Bible lu nggak ngerti, bro? Loh, kalian aja, udah John, pernah John. baca Bible John. belum dari awal sampai akhir? Udah dibaca, udah hatam 7 kali sehari semalam. Bang Zuma itu Ya, Bang Zuma lalu belum kita baca baca dari Bible, Bang Bang. Zuma belum baca Bible itu Bang Zuma. Ya Bang Juma Kalau belajar belum Bible baca sekarang. Bible, jangan bahas Iya, Bible. Bang Zuma Nah, ini belajar Bible sebenarnya dulu. Ini ada muridku ini baru belajar Bible nih. Bang Juma silakan belajar Bible. Kalau belum baca Bible, jangan Iya, bahas makasih. Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bible mengajarkan kita, dikatakan bahwasanya iman tanpa perbuatan itu mati gitu. Nah, perbuatan yang tidak didasari perintah Tuhan itu buta, sesat. Lalu Yesus mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran. Kebenaran ini harus didukung oleh perintah-perintah Tuhan. Jadi kita ibadah hari Minggu harus ada perintahnya. Kita rayakan Natal harus ada perintahnya, supaya dianggap pekerjaan dan perbuatan kita itu adalah pekerjaan kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau saudara saya mengatakan keselamatan itu adalah iman, Anda salah. Karena perintah Yesusnya di dalam Matius 22 nomor 37, Tuhan itu harus dikasihi dengan apa? Pertama hati, kemudian jiwa, lalu yang ketiga dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi dari ketiga unsur tadi. Oke, jadi harus iman dulu,
harus berakal dulu apa yang kita lakukan dengan apa yang sesuatu yang masuk ke dalam akal, diiakan oleh akal, diiakan oleh hati, diiakan oleh jiwa kita, baru kemudian kita melakukan pekerjaan ini lalu membuahkan iman, karena pekerjaan kita itu didasari dengan dasar pijakan yang jelas. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, kalau Anda beriman Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah firman datang dalam rupa manusia dan seterusnya, iman Anda itu adalah pengajaran manusia, pengajaran Tuhan sendiri. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu sebagai pengantar dari saya. Kalau misalnya ada yang mau naik, saya turun tidak apa-apa bang, saya monitor di bawah sambil saya pegang penjolok. Kalau Anda yang kurang enak nanti saya jolok ke atas biar jatuh. Bang Zuma tunggu dulu di sini. Ada ini ada banyak ini. Tenampi. Iya, silakan. Sama Bang Juma. Bang Juma sudah baca Boleh. kitab kitab Matius sampai Wahyu belum? Saya setiap minum kopi selalu pasti saya sisahkan di dalam setengah gelas saja itu kitab Wahyu dan juga sedikit gula. Gimana? Ini berarti abu-abu ilmunya Bang Juma ini. Jelas. Balbalin Bang Zuma itu. Kenapa bisa abu-abu? Lucu Nabi, Sudah pernah baca kitab Matius sampai Wahyu belum? Kan udah aku bilang tadi bahwasanya saya setiap hari ketika minum kopi ada campuran bibelnya di dalam, campur gula juga gitu. Ya sudah, berarti ilmunya saya simpulkan abu-abu. Ya nggak berat. ya, nggak apa-apa. Susah kalau ngobrol Iya. sama ilmunya abu-abu ini. Nah, ini kalau coba kita uji yang abu-abu siapa? Kitab Wahyu itu karangan siapa? Saya mau kembali ke katanya iman dulu perbuatan, terus Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim pakai akal dulu apa pakai iman? Kalau gimana itu? lompat ini anak. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Abraham dalam sisi yang mana dulu? Abraham Dalam sisi yang mana dulu? tanah Ur Kasdim itu pakai iman apa pakai akal? Dua-duanya, Ya, bro. panggilannya yang mana? Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim ke Kanaan itu, Abrahamnya itu pakai iman apa pakai akal? Pakai akal dan pakai iman. Karena perspektif pemahaman Abraham itu merujuk kepada dua hal yang mendasari pijakannya bertemu dengan Tuhan. Kalau Abraham pakai akal itu namanya nggak tercatat sekarang di Alkitab. Karena dia pakai iman, makanya dia taat. Oh enggak, justru dia menggunakan akal. Justru karena dia memfilter pernyataan Tuhan yang datang kepadanya dengan akal, sehingga dia melaksanakan perintah Tuhannya. Oh, ini susah sudah gini. Iya, memang susah. Nah sekarang Anda beribadah misalnya nih, Anda ibadah hari Minggu. Itu iman, mantap tuh iman. Kenapa? Karena ada tempat perkumpulan, ada majelis, ada persekutuan, kemudian mendudukkan satu perkara di mana tujuan ibadah itu merujuk kepada Yesus anak Maria. Itu bagus tuh, menarik. Ada kitabnya, ada tempat ibadahnya, ada imam, ada gereja, ada pendeta. Mantap itu. Tapi apakah semua komponen ini sudah memenuhi syarat kebenaran? Misalnya Anda masuk ke dalam satu komunitas, di dalam rumah ibadah, di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang tidak bersunat. Kebenaran di dalam beribadah kepada pencipta Tuhannya Abraham, apa itu dibolehkan? Beribadah kepada sang pencipta tanpa sunat. Itu dulu. Ya lanjut. Kalau ya, Jawab. jadi kebenaran itu seperti kita beli kulkas. Ketika kita beli kulkas, kita tidak tahu tujuannya, cara penggunaannya,
panduannya, tidak ada buku yang menjadi koridor pengoperasian kulkas, bisa-bisa orang yang hanya iman buta beli kulkas sementara di kampungnya, di tempatnya belum ada listrik, kulkasnya dijadikan sebagai lemari pakaian. Nggak nyambung dia. Begitulah iman tanpa kebenaran. Akal. Asal imani saja, tanpa akal gitu. Betul. Jadi kulkas dijadikan lemari pakaian. Ini udah sering keulang. Nah sekarang kalau Anda menuhankan Yesus, apakah cocok dengan konsep kebenaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Itu dulu poinnya. Kalau tidak, berarti Anda sudah menjadikan kulkas sebagai lemari pakaian. Oke, jadi Juma tadi bilang kalau Abraham itu pergi dari Ur Kasdim dipanggil Tuhan itu pakai akal, itu ya sudah berat itu. Akal. Alasannya? Tolong jangan dipelintir. Pernyataan Bunda Zuma itu akal dan iman. Jangan dipotong, hanya akal saja. Itu kebiasaan. Iya, dia bilang akal dulu baru iman. Jadi susah berat itu kalau begitu. Abraham itu nggak pernah nyampe namanya tercatat sekarang di Alkitab gitu. Kalau pakai akal dulu. Iya, jadi gini. Di Kejadian 12 yang Anda uraikan ini kan dari cerita yang kemudian dibangun ketika ada perintah dari Tuhan. Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu di negeri ini, yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya kemudian, apakah pola ini adalah pola awal dari perjumpaan Abraham dengan yang disebut dengan Tuhan? Atau ada cerita terkait jauh sebelumnya, di mana Abraham kemudian bingung, apa sih ini semua? Benarkah patung ini adalah Tuhan? Benarkah matahari itu adalah Tuhan? Atau seketika ada perintah, Abraham, pergilah dari negerimu. Kalau dia pergi tanpa ada narasi yang dibangun, keadaan yang dibangun sebelumnya, berarti konsep Abraham itu imani saja, percaya aja, mana tahu itu setan, mana tahu itu roh yang kemudian membisikkan dia. Tapi kalau ada cerita yang kemudian dibangun sebelumnya, di mana Abraham bisa membuktikan kebesaran Allah, maka saya katakan kepada saudara, ini adalah cerita yang dibangun berdasarkan akal, iman Abraham. Gimana? Apakah Kejadian 12 ini tanpa dasar pijakan awal? Atau memang Kejadian 12 ini seketika ada perintah? Atau Abraham melakukan perjumpaan dulu, di mana Allah mengatakan dalam kitab Kejadian, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui perantaraan penglihatan, melalui penglihatan mimpi. Apakah Abraham pernah melakukan ini? Kalau pernah, berarti betul jawaban saya. Apa yang Anda pertanyakan itu diawali dengan akal. Yang memerintahkan aku adalah pencipta langit dan bumi, maka aku berangkat bersama dengan anak keturunanku. Bagaimana, Bung? Apakah ada cerita-cerita sebelumnya Allah menyatakan diri kepada Abraham atau tidak ada? Kalau Abraham pakai akal, coba jelaskan akalnya itu, pemikirannya itu seperti apa? Oke. Mohon maaf, Iya, silakan Bang, silakan. Tadi si Bang Nafiri tadi menasihati saya, kenapa saya disuruh kembali membaca Matius sampai Wahyu. Nah, dia sangat paham tentang Bible. Terus saya jelaskan bahwa saya tidak hanya Matius, tapi saya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah baca. Dari situlah muncul pergolakan hubungan saya dengan masuk Islam. Nah, di sini dia sudah mengklaim dirinya paham akan Bible, Ustaz ya. Nah, yang lucunya di sini Bang Nafiri, Anda kelihatannya bagaimana ya? Anda kan mengaku paham sama Bible. Kenapa pertanyaan dari Ustaz Juma kok Anda kembalikan kepada Ustaz Juma untuk bahwasanya Ustaz Juma harus mencari? Harusnya seperti yang oleh Ustaz disampaikan, harusnya Anda menjelaskan kepada kami. Itu kitab Anda loh, Bang. Tolong dijawab pertanyaannya Bang Juma, Ustaz Juma itu aja loh, Bang. Sehingga saya jadi yakin bahwa memang Anda tidak kaleng-kaleng gitu loh. Anda nasihatkan kepada saya untuk mempelajari Bible. Ternyata Anda memang sudah paham Bible, oke, masuk nasihat Anda. Tapi kalau di sini saya nggak,
pertanyaan Ustaz Handi nggak dijawab, Ustaz Zuma nggak dijawab, saya jadi meragukan kapasitas Anda memahami Bible di mana. Jangan-jangan saya lebih paham daripada Anda, jangan-jangan. Itu saja, Ustaz Zuma, monggo. Kata Ustadz Cuma kan Abraham pakai akal. Nah, kalau dia bisa menerawang Abraham pakai akal, coba logikakan, jelaskan apa pemikiran Abraham waktu itu kalau pakai akal. Jadi gini, tadi kan benar apa yang dikatakan oleh Akhi Ayubi. Saudara saya ini meminta dan bertanya ke saya apakah saya sudah belajar Bible. Maka kita tidak bisa berfokus kepada satu kitab di dalam agama Anda yang Anda imani gitu. Kenapa? Saya bertanya kepada saudara, apakah perjumpaan Abraham hanya seketika di Kejadian 12 itu? Tuhan meminta Abraham pergi gitu. Atau sebelumnya Tuhan sudah memberikan satu fase demi fase, Abraham dan Allah itu sudah berinteraksi. Ternyata yes. Misalnya di dalam Keluaran 6. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Berarti ketika ada perintah kemudian kepada Abraham, Abraham tahu itu dari Allah, itu dari pencipta. Turut dia. Karena dia adalah orang yang hanif, orang yang lurus, tidak membantah, tidak ingkar terhadap perintah Tuhannya. Maka dia turut ketika diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, menyatakan diri kepada Abraham. Artinya Abraham sudah tahu nih, yang memerintahkan saya adalah Tuhanku. Gitu loh bang. Maka berangkatnya dia karena pola akal yang didukung oleh keimanannya dia bahwa yang memerintahkan saya ini adalah Tuhanku. Kan gitu. Silakan. Oke, kalau kerangkanya gitu ya oke. Terus kalau akal dulu pakai iman versi Bang Juma, terus kalian sunat emang Muhammad juga sunat juga, akalnya di mana gitu? Maksudnya apa ini? Kan disuruh sunat, emang Muhammad sunat juga, akalnya di mana? Oh iya. Data faktanya itu di mana? Muhammad sunat. Oke, baik. Baik. Kalau kalian mengedepankan, nggak apa-apa ini teman-teman, atau ada teman muslim yang mau menjawab, silakan. Silakan Bang Zuma, silakan. Baik. Jadi kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam struktur perintah tentang sunat, kedudukannya itu sama persis dengan Abraham alaihissalam, persis sama. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengikuti Abraham. Dia tidak mengikuti Abraham dalam arti kata sunatnya dia disebabkan karena dia itu Bani Abraham, bukan. Tapi karena perintah itu datang kemudian kepadanya untuk melakukan sunat sama seperti perintah sunat kepada Abraham dalam Kejadian 17 itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Perintahnya kemudian, wahai Muhammad, ikutilah ajaran Abraham yang lurus. Maka poin-poin ajaran Abraham diantaranya adalah bersunat. Maka yang diikuti kemudian bukan seketika mengikuti dia sama seperti ketika dia menjual istrinya kepada Firaun. Bukan itu yang diperintahkan. Ketika Abraham kemudian menjadikan Sarah berpoliandri, bukan itu yang diikutin. Tetapi adalah ajaran milah Abraham, diantaranya adalah sunat. Nah, coba Anda lihat di dalam Kejadian 17, karena mungkin agak berat kalau memahami Quran. Kejadian 17, Tuhan mengatakan kepada Abraham, wahai Abraham, inilah perjanjian kekalku yang harus kau imani secara turun-temurun. Anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus disunat. Nah, apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bagian dari keturunan Abraham? Jelas. Maka perintahnya sunat itu harus diakui. Nah, kalau Anda mengatakan, loh, di situ tidak ada perintah, tidak ada menyatakan bahwa Rasulullah itu bersunat. Saya katakan kepada saudara, kalau dasar pijakan itu Anda mengatakan tidak disunat Rasulullah, maka saya pun boleh mengatakan Yesus tidak disunat. Kenapa? Tidak ada satu ayat pun di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus mengaku dirinya disunat. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW di haditsnya jelas, salah satu keutamaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Yesus ada nggak mengaku itu? Tidak.
Nah, Musa ada nggak mengaku sunat di dalam kitab Anda? Tidak. Daud ada nggak? Tidak juga. Sementara Musa yang membawa risalah sunat itu. Tapi kenapa tidak diterangkan? Ya tidak penting bagi dia. Atau paling tidak dihilangkan di dalam kitab saudara. Wallahu alam, karena tidak ada jaminan legitimasi keabsahan kitab yang Anda gunakan itu adalah firman Tuhan. Berbeda dengan Al-Quran. Gitu ya. Nah, sekarang apakah saudara Nafiri ini sunat? Yesus itu disunat tertulis di kitab Perjanjian Baru. Sementara Muhammad tertulis di mana? Dia disunat pada hari keberapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan dalam hadits, kakeknya melakukan upacara prosesi selamatan dengan bungkusan cucunya sunat, acara sunatan. Hadisnya jelas. Kemudian dari lisan Rasulullah, dari hadits, meskipun hadits itu dikatakan lemah, dia katakan bahwa salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Sama dengan tradisi internal Yudaism mengatakan ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Abraham, termasuk Adam, termasuk Musa, dan juga Daud. Itu lahir dalam keadaan sunat. Gitu loh. Makanya kalau Anda mencari data di dalam kitabnya, bukan Abraham, Daud, kemudian Musa, di dalam kitab Anda yang Anda gunakan tidak ada data Musa sunat, nggak ada data Daud sunat. Apakah kemudian bisa saya mengatakan mereka orang ini tidak sunat? Kan tidak, bukan? Gitu loh Bang. Nah, Anda sendiri sunat nggak? Sunat. Nah, kalau Anda sunat, Anda melanggar Bible, Anda melanggar Paulus. Paulus mengatakan, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Galatia 5 nomor 2. Gimana itu? Intinya Makanya cuma kalau bisa saran saya, kalau saudara sudah sunat, cari lagi kulupnya, sambung kembali. Kalau Anda tidak temukan, ambil aja paha ayam, sambung. Tapi saya nggak yakin, nggak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ. Gimana itu? Intinya cuma nggak bisa jawab kalau Muhammad itu data faktanya itu disunat, cuma berasumsi. Bulu ayam. Gimana sih? Tadi Ini kan saya jawaban sudah menguraikan. Facebook saya dengar ini muter-muter nggak jelas. Kok muter? Jadi pengakuan Rasulullah mengatakan salah satu keutamaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Pengakuannya sendiri masa Anda katakan tidak sunat? Yesus ada nggak dari mulutnya mengatakan aku sudah sunat? Ada nggak? Itu Muhammad ngomong di Al-Quran apa di mana? Di Al-Quran itu ucapan Allah, hadits itu ucapan Rasulullah. Nah sekarang yang Anda tanya bukan Allah tapi Rasulullah, maka yang wajib menjawabnya itu adalah hadits. Kan gitu. Belum ngerti dia. Emang Anda yakin ucapan Rasulullah itu benar nggak bohong? Ya, jelas yakin. Lukas aja Anda percaya kalau dia melihat langit terbelah. Lukas Anda percaya kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Lukas Anda percaya kalau Yesus sunat pada hari ke-8. Sementara Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Apalagi saya, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan para sahabat. Sahabat punya tabi'in, tabi'in punya tabi'in, sampai kepada perawi hadis. Itu valid. Penjabarannya, penyampaiannya, salinan informasinya akurat. Namanya ilmu sanad, mata rantai penyampaian berita. Yesus ke Lukas tidak ada yang menjadi perantara, terputus dia di sana. Maka pemberitaan Lukas dalam Al-Quran, dalam hadis, sifatnya adalah maudhu, palsu. Ketika Lukas mengatakan, saya melihat bumi langit terbelah, kemudian Yesus terangkat ke langit, duduk di samping kanan Bapa. Dari mana Lukas dapat itu? Dari Yesus? Tidak, terputus pemberitaan itu. Maka berita itu adalah maudhu, palsu. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus, Lukas berkata seenak perut. Ayo.
Sekarang Anda percaya kepada Lukas, tidak pernah bertemu Yesus. Saya percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena runutan daripada pemberitaannya itu jelas. Ada ilmu sanad, mata rantai penyampaian kabar berita tentang beliau. Tapi kan ini Bang Joma, Lukas kan wartawan senior, dia bisa meneliti. Nah, ini karena faktor bulu ayam ini, Bang. Meskipun dia senior, satu hal yang perlu dipahami sebagai umat yang hidup zaman sekarang 2022, Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada bangsa Arab, waspadalah kepada orang Quraisy, waspadalah kepada orang Badui, waspadalah kepada keturunan Ismail. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Bani Israel. Bani Israel, orang Farisi, orang Saduki, ahli Torah. Kristen lahir dari konsep tatanan yang runut dari ajaran ahli Taurat. Gimana tuh? Yang mana yang harus kita waspadai sekarang? Ajaran dari ahli Taurat atau ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yesus berpesan, bergejibun pesannya, hati-hatilah, celakalah orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Ada nggak celakalah orang Arab? Nggak ada. Ya, Kan gitu, Bang Hadi. Oke. Nah, ini. Saya mau tanya, emang Muhammad pernah ketemu Allah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk. Bentuknya Allah gimana? Nah. Muhammad pernah ketemu Allah apa enggak? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat menarik. Bagus. Jadi Allah itu bukan makhluk, dia adalah Khalik. Jadi dia tidak disifati dengan dimensi makhluk. Bagaimana mungkin kemudian? Ya, coba gini ya. Coba saya kasih data supaya adik saya ini paham. Coba buka mata Anda, pelototin di dalam Bible 2 Korintus 4 nomor 18. Apa yang diterangkan di sana? Sebelum saya menjawab pertanyaan sudah. Tunggu. Sabar. Cari pembenaran di Alkitab lain. Bukan sabar. Ini kita ngulur waktu supaya kelihatan nanti bulunya tumbuh sedikit demi sedikit. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah qadim, kekal dia, maka dia tidak kelihatan. Lalu Anda bertanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bertemu dengan Allah? Tidak. Tapi bercakap pernah. Layaknya Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah pernah, tanpa perantara. Allah langsung yang bercakap kepada dua oknum ini, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cakap langsung mereka. Tapi tidak langsung bertatapan muka dalam arti kata mewujudkan, dalam arti kata dia fana, dia biologis di sana. Tidak. Makanya ketika Nabi Musa berkata di dalam surah Al-Quran, surah Al-Araf kalau nggak salah ingat saya ya, dikatakan, ya Rabb, ya Allah, aku tahu engkau itu ada, aku yakin engkau itu ada, aku tidak ragu engkau itu ada, tapi ya Allah aku penasaran, pingin kali ku tengok kau itu kayak mana bentukmu. Apa kata Allah? Lantarani, kau tidak akan mampu melihat aku Musa. Makanya di dalam kitab Keluaran 22 apa Keluaran 33 dikatakan tidak ada manusia yang sanggup melihat Allah. Gak ada. Yesus pun mengakui, Bapa yang mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya kepada Yesus. Jadi Allah yang kekal itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana Allah kemudian berinteraksi dengan Rasulullah? Jangankan Rasulullah, Bung, saya, Bang Handi, Bang Ayubi, Adinda Indra Mose, setiap saat dia berinteraksi dengan Allah. Dengan cara apa? Beribadah, mengabdi kepada Allah. Itulah cara kita berhubungan dengan Allah. Berbeda dengan Anda. Kudu harus turun, jadi manusia, digebukin manusia, lalu kemudian bangkit. Itu di Anda. Itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Tidak disifati yang seperti itu. Makanya saya ngambil 2 Korintus 4 nomor 18 supaya dipahami dengan baik. Gitu loh. Jadi Allah berkomunikasi dengan Rasulullah dengan cara apa? Mengutus malaikat Jibril. Di mana tertulis itu? Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 51. Apa yang diterangkan di sana? Tidaklah mungkin seseorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu, tabir, mengutus malaikat. Yang terjadi pada diri Rasulullah ini adalah
pengutusan malaikat kepadanya. Baca Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102. Valid di sana. Berarti Nah, coba. Muhammad tidak pernah ngobrol dengan Allah ya? Oh, saya setiap saat ngobrol dengan Allah. Muhammadnya bukan Bang Jumanya. Nah, kalau saya ajak ngobrol, bagaimana Rasulullah? Pernah waktu Mi'raj. Ya, itu dia makanya Waktu aku bilang. Mi'raj Jibril mundur, ditinggalkan Nabi dengan Allah berduaan berbicara. Ya, berdua. Pernah itu. Betul. Itu makanya di dalam kitab Ulangan, Bung, ayat 34 nomor 10, apa yang dikatakan oleh Allah, Panim el Panim. Gitu kan? Berhadapan muka dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi dari Bani Israel yang berhadapan muka Tuhan dengan nabi tersebut, kecuali Nabi Musa alaihissalam dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, teman-teman, 5 menit saya izin. Mie saya ini udah bengkak. Silakan diarahkan Baik. lagi teman kita Nafiri supaya dia bisa mendapatkan hidayah. Silakan. Amin. Silakan yang lain. Bang Zuma tinggal makan dulu. Oke, katanya Muhammad pernah ngobrol dengan Allah itu di mana di ayat berapa, kitab apa, terus ngobrolnya ngobrol apa? Silakan Bang Indra. Dalam surah Al-Isra. Al-Isra. Surah Al-Isra. Minal masjid. Analladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Azim. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Itu. Itu kalau secara Al-Qur'an. Nah, kemudian diperinci lagi dalam hadis, yaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Nafiri. Itu ngomong apa Muhammad dengan Allah, ngobrol apa? Soal jawab mengenai perintah sholat. Adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat. Bukan perintah untuk ke gereja ya, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Perintah untuk ke masjid kah atau gimana? Melaksanakan sholat. Ada ndak perintah suruh ke masjid sholat? Ya adalah innamal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk beribadah kepada Allah, sholat. Berarti Ayo, nggak ada ya. apalagi? Allah nyuruh Muhammad suruh sholat di masjid. Nah itu tadi barusan. Innamal masajida lillah. Sesungguhnya Di Quran masjid-masjid tadi. itu hanya untuk sholat kepada Allah. Bukan main gitar di masjid, nggak boleh main gitar, main piano, dangsa, nggak boleh. Bukan ulang tahun di masjid ya, perayaan ulang tahun. Nggak boleh. Untuk sholat itu masjid itu. Nggak boleh masukkan drum gitu ya, piano, nggak ada itu. Kalau udah gitu kan, drum, piano, apalagi bass gitu kan. Iya, gitar gitu ya. Kita Emang melodi ada larangannya. Masukkan barang itu. Itu kan barang zaman modern. Innamal masajida lillah itu maksudnya sesungguhnya masjid itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Emangnya orang Islam ibadahnya nyanyi? Ya itu akal yang ini akal dipakai nih. Kan enggak kan, Nafiri? Ya udah, sholat ya sholat aja gitu. Nabi lu kalau ke gereja itu menurut kamu perintahnya ada nggak, bro? Lu nanya Yesus dulu dari ada tadi. di gereja nggak ada. Coba gua nanya dulu, Nabi Waktu Lu Yesus hidup nggak ada gereja, Bang. ya gua nanya dulu dia, lu kalau ke gereja itu ada perintahnya nggak, bro? Gereja. Gereja. Emang di Alkitab ada tulisan gereja apa? Ya kalau begitu gereja haram dong, nggak ada tulisan gereja di Alkitab. Jadi gereja itu nggak benar dong semuanya yang ada di Indonesia. Gimana itu? Gimana Gereja itu ya untuk orang berkumpul, mendengar. Ada perintah nggak pergi berkumpul di situ? Emang
pergi ke masjid ada perintah juga kah dari Allah ke Muhammad? Barusan diomongin, barusan ada itu masjid tempat beribadah. Ustaz Andi, mohon maaf Ustaz Andi, mohon Iya. maaf Ustaz Andi. Bang Nafiri, terus terang jujur saja Bang, saya gemes sekali dengan Anda, gitu loh. Anda bertanya, kalau Anda memang mencari kesalahan Islam, itu saya dukung. Monggo, silakan Anda mencari kesalahan Islam, dan saya berdoa semoga Anda mendapat hidayah sama seperti saya, karena kebencian saya terhadap Islam, saya bisa mu'alaf. Silakan Anda mencari kelemahan Islam, silakan. Di sini banyak ustaz-ustaz kami yang kompeten. Tapi tolong sekali lagi ya Bang, saya awal sudah mengatakan gunakan akal sehat Anda. Gitu loh. Jangan terus, jadi tadi saya gemesnya kenapa? Jangan sampai saya mengeluarkan statementnya sama seperti saudara kami sampaikan, bahwa jangan letakkan otak Anda di kulit. Paham di sini maksudnya Bang? Kalau Anda cerdas, Anda paham. Jangan letakkan otak Anda di kulit. Tadi Anda lewat sunat dan seterusnya. Tolong jangan letakkan otak Anda di kulit. Itu saja Pak. Ustadz Andi mau sampaikan. Kita ini sebenarnya sudah beda server. Anda pakai akal, saya pakai iman. Jadi susah, nggak nyambung, Ya, nggak baik. ketemu. Bagaimana Anda mengimani Yesus itu Tuhan kalau tidak pakai akal? Bagaimana ceritanya imani? Akal Anda buang nih. Ya, Anda anggap saja Anda tidak berakal nih, tapi imani saja, iman saja. Bagaimana Anda beriman kalau Yesus itu Tuhan? Seperti apa caranya? Kalau tidak pakai akal. Iman itu macam-macam timbulnya, baik dari perjumpaan Tuhan itu langsung kepada orang tersebut atau melalui pembacaan kitab suci. Tidak terbatas. Kamu membaca kitab suci pakai akal atau pakai iman? Ya pakai mata. Akal berfungsi atau tidak? Akal matikan. Akal dimatikan. Jadi baca Bible akal dimatikan ya. Kalau Anda sudah punya konsep, ya nubruk. Iya sebentar ini ya. Jadi kita baca satu data nih. Yohanes 17:3 dulu misalnya nih ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Coba Anda terangkan, matikan akalnya apa maksudnya itu? Coba matikan akalmu. Coba apa maksudnya itu? Yohanes 17:3. Jangan pakai akal. Andi Selebes sudah baca Matius sampai Wahyu belum? Aduh, ini dulu jangan enggak semuanya, langsung data. Saya tes kualifikasinya dulu. Setiap saya masuk kamar mandi, setiap saya mau mandi, naik motor, naik mobil, ada itu di kepala saya. Ini Bible berjalan ini. Oke? Nggak jelas Oke. juga kayak Bang Juma ini. Bible berjalan. kelas. Nggak ada kelasnya di sini. Lawannya ece-ece semua di sini. Ya gini aja bro, Bang sekarang Juma nih, udah pernah paling Allah belum? Tanya. saya udah ngasih data. Ketika kita kalah, baru kita tuduh lawan kita yang kalah, itu paling enak. Iya, jadi saya kasih Paling enak data begitu. loh. Yohanes 17:3 itu ya. Buang akalmu, ya, buang semua akalmu, jangan pakai akal, pakai iman saja. Coba terjemahkan, pakai iman. Yohanes 17:3. Ada Bible nggak situ? Buka dulu. Bantu kita dong. Udah masuk ke menjurus ayat, saya mau tanya dulu Bang Andi Selebes ini yang mana dari perjanjian lama udah tanya Ada nggak? Bang Ini Andi, aku- pegangan Bang Andi. Aku pengen tes kamu, buang akalmu, pakai iman, menerjemahkan Yohanes 17:3. Jangan pakai akal itu dulu. Baru kamu nanya lagi. Coba buang akalmu, jangan pakai akal. Di situ Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus mengatakan aku utusan. Buang akalmu, pakai iman saja. Coba terjemahkan itu. bahwa Berat itu Bang Handi, berat Bang Handi. Ini logika sederhana gini. Juma, Bang Juma, Gini, Dinda Nafiri, sebelum bulu ayamnya tumbuh gini. Kalau Anda berhadapan dengan satu benda, namanya bara api yang lagi membara panas gitu. Anda memegangnya, Anda ingin memegangnya dengan iman, meninggalkan akal. Apakah Anda berani memegangnya? kalau ada perintah dari Tuhan, kenapa enggak? Kalau cuma mau
bodoh-bodohan Enggak. pegang. Ini Pegang aja ini sekarang. bukan masalah, ini bukan masalah perintah Tuhan. Bara api Anda pegang, Anda berani? Emang ada Enggak, ini logika saja. Bara api berani enggak Anda pegang? megang dalam rangka apa atau megang dalam apa? Kan ada tujuannya. Ini menguji akal, Berani enggak Anda pegang bara api? Kalau nggak ada instruksi dari Tuhan, pegang bara api, ya ngapain dipegang? Itu Nah, namanya. kenapa emangnya? Kenapa emangnya kalau dipegang? Kenapa kalau dipegang emangnya? Ya terbakar. Nah, itu menurut akal atau menurut iman? Iman. Kalau terbakar itu, Nah, menurut Fakta akal apa atau menurut fakta? iman? Gimana? kalau terbakar itu fakta atau cuma imajinasi? Iya, makanya aku tanya. Dasar Anda tidak mau memegang bara api itu akal atau iman? Dasarnya saya mau pegang bara api itu apa? Ya, kenapa Anda tidak mau memegang bara api? Kenapa? Karena terbakar. Kok Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya megang korek aja panas. Menurut siapa? Iman atau akal? Pegang aja korek sekarang panas apa enggak? Nyalakan. Menurut iman atau akal? Menurut Itu kan Roh Kudus. fakta akal kejadian sekarang itu. Akal. Nah, Akal. sekarang bisa ndak iman Anda membuat bara api itu menjadi dingin? Bisa ndak? Dalam rangka apa? Mau Bisa megang bara tidak api kan bara kosong. api itu? Bisa ndak bara api itu menjadi dingin karena iman Anda? Bisa kalau Tuhan menyuruh pegang bara api. Yakin? Seperti- Coba Anda praktekkan sebentar. Ada bara Seperti api, Harun memasukkan Anda tangannya imani. menjadi pesta. Ada bara api, Anda imani. Saya beriman, api ini dingin seperti es. Pegang. Terbukti enggak? Baranya jadi es. Iman itu lurus kepada Tuhan. Kalau nggak ada instruksi dari Tuhan, maka pakai Nah, agama. celaka ini. Celaka ini kalau iman instruksi. Ya, tidak gimana? Bagaimana Nafiri? Bentar Nafiri. Saya arahkan Nafiri kepada percontohan yang tidak jauh-jauh dari Alkitab. Di dalam Kalau Alkitab iya, iya. apabila Anda punya iman. pegang bara api ya terbakar Bang gimana Nafiri, sih? Nafiri dengar dulu, jangan berantem dengar dulu. Aku mau kasih contoh yang mudah Anda pahami ya. Di dalam Bible Anda di Perjanjian Baru ada dikatakan dua ya. Apabila Anda beriman, dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Yang pertama, jika Anda beriman, Anda minum racun tidak mati. Nah, ini saya akan buktikan kepada Anda bahwa iman itu butuh akal. Kalau Anda mengatakan iman tidak butuh akal, sekarang Anda beli racun tikus, Anda minum. Ada dalam Bible. Bener nggak? Tambahan Itu sedikit konsepnya. tambah sedikit Bang Indra. Dalam Bible loh. Dalam Bible kalau kau beriman, kau minum racun kau nggak mati. Nah, sekarang kalau kau mengatakan iman itu tidak butuh akal, sekarang kau pergi beli racun tikus, kau minum. Markus Tambah sedikit 16. Bang Indra, tambah sedikit. Iman itu konsepnya seperti salib. Kalau yang ujung ke atas vertikal itu pakai iman, tapi kalau yang datar itu pakai akal. Terus kalau kita beli racun sekarang, suruh hostnya di sini beli racun sekarang kita minum sama-sama, siapa yang mati? Saya nggak mau. Saya nggak beriman kepada Bible. Saya nggak beriman kepada Bible. Anda kan beriman kepada Bible. Anda harus praktek gitu loh. Segala Kalau saya sesuatu beriman itu kepada harus ditanya Al-Quran. kepada Tuhan. Kalau saya beriman kepada Al-Quran, Al-Quran mengatakan apa? Dan janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri, kata Allah. Dan janganlah kau membunuh dirimu sendiri. Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang bahaya. Nah, Bible tidak, malah mengajak kamu ekstrim. Jika kau beriman, kau minum racun. Nah, sekarang kau minum racun. Ayo. Itu tadi siapa Nafiri minta apa? Harus ada perintah dari Tuhannya. Nah, sekarang Tuhannya sudah memerintahkan itu. Nafiri coba Ya, tanggapi. Saya. Apa gue bacain dulu nih? Ini Bible berjalan nih. Bible Perintah berjalan. secara pribadi Hei, tar langsung. dulu. Ambulan standby ya. Ambulan standby. Oke, siap.
Gua bacain dulu ya perintahnya ya. Saya minum racun buat apa? Saya minum racun. Iya, Kan dengerin aneh. dulu. Saya baca perintahnya di Biblemu. Markus 16. Ini saya lagi tiduran loh ya. Markus 16, 15, 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Percaya Yesus Tuhan nih. Tanda-tanda orang percaya. Ya, berbahasa baru. Memegang ular tidak celaka, minum racun maut juga tidak celaka. No, naruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Itu perintah loh. Sekarang buktikan perintah ini, hilangkan akalmu, pakai iman saja. Berani? Itu Ayo. iman itu dalam rangka misi Tuhan. Kalau saya lagi tidur-tidur gini terus saya minum racun, kan bodoh konyol. Berarti Bibelmu nggak bener dong, konyol dong Bibelmu. Segala sesuatu itu kalau orang Kristen sejati itu tanya Tuhan, Tuhan ini ada orang nyuruh saya minum racun, saya minum apa tidak? Kalau Tuhan bilang suruh minum ya minum. Kalau saya enggak Coba Yang tanya sekarang, coba tanya dulu, tanya. tiba-tiba minum racun tanpa tujuannya ya konyol. Udah, tanya dulu, tanya. Coba tanya dulu. Gimana? Bang Nafiri, itu yang memerintahkan itu di Biblemu, Ustaz Andi hanya menyampaikan saja, Ustaz cuma menyampaikan. Kalau memang kamu beriman, Yesus menyampaikan tanda-tanda jika kamu beriman. Sekarang kalau saya minta, Nafiri kamu beriman sama Yesus Tuhan enggak? Terus saya tanya, percaya. Oke, kalau percaya, berani nggak kamu minum racun? Itu saja, bukan kami yang menyuruh. Markus yang nyuruh. Iya, oke. Saya sudah tanya Tuhan, tidak usah minum racun, nggak ada gunanya, nggak usah lading nikmat. Sudah ditanya. Nabi lagi nih. Udah ketemu tadi sama Tuhan. Dari tadi udah ketemu. Bang Juma Oh udah iya lupa. pernah ketemu Allah belum? Maaf. Bang Juma udah pernah ketemu Allah belum? Allah secara wujud kan sudah kubilang tadi. Tapi kalau kemuliaan Allah, kebesaran Allah setiap saat. Dengan melihat jari-jari saya ini, saya sudah melihat kebesaran Allah. Bertemu dengan penciptanya gitu loh. Jadi pencipta saya itu tidak perlu datang dalam rupa manusia. Kenapa? Hanya dengan titisan tetesan hujan, gerimis, itu saya sudah melihat kebesaran Tuhan. Bagi orang yang berpikir gitu, Tuhan kok datang dalam rupa manusia digebukin. Kayak mana ceritanya tuh? Padahal terjadinya siang dan malam, bukti adanya Allah, bukti adanya Tuhan. Kenapa? Bapak Presiden atau ketua PBB itu tidak akan mampu membuat siang malam. Oh ini siang, naikkan saklarnya. Oh ini malam, turunkan saklarnya. Nggak begitu. Siapa yang membuat itu semua? Pencipta alam semesta, itulah Allah. Jadi meski dia tidak nusul dalam wujud, kemuliaannya, kebesarannya, karyanya nampak terlihat bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakal gitu loh. Sama dengan ini Bang Juma. Bang Juma. Iya, silakan. Saya dipukul orang. Saya mau lapor, nggak usah saya datangi Pak Kapolri. Saya datang ke Polsek aja sama aja itu saya datangi polisi. Apa yang bisa? Betul. Maaf saya udah ketemu Kapolri. Capek-capek. Ke Polsek aja laporan Pak saya dipukul orang gitu kan. Itu aja Bang Juma, makasih. Nah sekarang Bang Nafiri Bang Juma kan belum pernah ketemu Allah. Terus buat apa beragama sekarang kalau belum pernah ketemu Tuhannya? Kan sia-sia ibadahnya. loh, Nggak tahu Tuhan Tuhannya itu ada atau Tuhan jong. itu loh kok bisa bilang mengatakan nggak ada? Sekarang begini. Menurut saudara Nefiri, Bang Suma itu ada atau tidak ada? Ada. Karena ada Dari mana Anda tahu? suasana. Oke, pintar, cerdas. Saya tepuk tangan dulu. Kan Bang Juma beragama tapi tidak pintar. pernah ketemu Tuhannya kan sama aja jong. Lah, sekarang kamu berbicara dengan Suma, itu kamu ngomong sendiri atau ada lawan bicaramu bernama Suma? Ya ada, ini kan dengar suaranya. Nah, pernah lihat beliau orangnya? Pernah? Di foto. Nah itulah Allah itu, alam semesta ini gambaran adanya dia.
Kalau Allah itu tidak ada, alam semesta ini nggak ada. Karena beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka ciptaannya ada. Semua kita ini ada dikarenakan karena hakikat ada itu yang mengadakan. Jadi meskipun kita tidak melihat secara wujud, kita yakin bahwa adanya alam semesta ini bukti adanya sang pencipta itu sendiri. Dan itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu loh. Kalau konsepnya seperti itu, ya agama lain ngaku-ngaku juga seperti itu. Tapi pertemuan pribadi kan tidak ada. Itu yang penting. Loh, saya ketika berhadapan dengan Tuhanku, Allahu Akbar, itu saya sedang berjumpa dengan Tuhanku. Itu memanggil bukan berjumpa, bisa bedakan. Memanggil berjumpa. Nah itulah makanya perintahnya, hadapkanlah wajahmu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar. Hanya Tuhan abal-abal yang harus turun ke bumi karena tidak melihat, karena tidak mendengar. Kalau Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, mau Anda sembunyi di bawah lapisan tanah yang terdalam pun, Allah, Tuhan yang benar tetap melihat Anda. Anda mau berbisik seperti apapun, Tuhan yang maha mendengar akan mendengarkan Anda. Kecuali Tuhan yang tidak tahu kapan kiamat, kapan musim buah ara, siapa yang ngambil jubahnya. Itu bukan Tuhan itu Tuhan-Tuhanan. Itu loh. Bang Juma kan tiap hari manggil Allahu Akbar. Terus kenapa Allahnya tidak mendatangi Bang Juma kalau Allahnya Bang Juma itu maha dengar? Gak perlu didatangin, Bung. Saya kalau Anda panggil, kalau saya maha kuasa, saya nggak perlu datang. Kenapa? Karena aspek yang ingin kau pertontonkan kepada aku, tanpa aku datang, aku udah tahu. Kau mau ngomong apa, Nafira sama aku? Aku mau minta sesuatu kepadamu. Nggak usah aku datang kepadamu. Aku bertahta di atas kekuasaanku pun aku tahu apa yang kamu butuhkan. Ngapain aku datang? Yang perlu datang itu kamu. Tegaan. Loh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang kepada umatnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tegaan, maka apa yang terjadi di alam semesta ini sudah Anda melihat ketimpangan, kerancuan, kancuran di mana-mana. Buktinya detik demi detik alam semesta ini berjalan dengan kesinambungan yang sangat indah sekali. Terjadinya siang dan malam. Ya kan, orang jatuh dari atas ke bawah. Belum pernah saya lihat ada orang jatuh dari bawah ke atas. Semuanya indah itu. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara. Tidak seperti tetangga punya Tuhan. Tuhannya istirahat. Hari ke-7 Tuhan istirahat. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi makhluk. Berarti 1000 tahun makhluk punya Tuhan istirahat. Siapa yang mengatur selama 1000 tahun alam semesta ini? Paulus. Itu ngambil konsep 1000 tahun itu dari mana? Di Al-Quran tidak ada 1 hari 1000 tahun. Taruh dulu, saya mau nanya dulu. Saya mau nanya ke Bang Joma. Bang Vincent. Ya satu dulu, Bang Joma. Siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan Tuhannya Napiri, Bang Joma? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi Tuhannya Napiri diciptakan oleh Tuhannya umat Islam. Alhamdulillah. Napiri, Tuhanmu itu diciptakan oleh Tuhan kami. Paham? Gak percaya. Nangis. Ini ya Bang Handi, Satu hari sama dengan 1000 tahun. sebelum bulu ayamnya tumbuh. Dapat dari mana? Di Al-Quran nggak ada itu. Kalau nggak 2 Petrus 3 nomor 8. As-Sajadah ayat berapa itu, Dinda? Ayat 9 kalau nggak keliru saya. 1000 tahun bagi manusia, 1 tahun 1 hari bagi Allah. 1 hari. Itu juga 2 Petrus 3 nomor 8. Di Al-Quran nggak ada itu cuma nyomot pengetahuan dari Alkitab. Di Al-Quran nggak ada pengetahuan seperti yang tinggi seperti itu. Gitu. Anda fitnah. Tadi saya sudah mengatakan kepada siapa nih? Kepada teman saya di surah Al-Hajj ada. Kemudian As-Sajadah juga ada. Itu loh. Jangan Anda nuduh kayak gitu dong. Nggak bagus nuduh kayak gitu. Ya. Dikatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 47,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka alfin sanah mimma ta'uddun. Ini dari Al-Quran 1400 tahun. Nah, Petrus itu kan baru terjemahan Indonesia Merdeka. Jangan-jangan ngambil dari Quran terjemahan Anda itu. Gimana? Mana duluan lembaga kitab Indonesia daripada Al-Quran? 2 Mana Petrus duluan 3 nomor 8. perjanjian baru dengan Al-Quran? Yang saya tahu perjanjian baru itu nongol nanti Indonesia Merdeka. Betul. Betul. Dulu pernah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta di Batavia itu tahun 1816. Pernah memang dalam bentuk bahasa Melayu. Tapi kita tidak tahu asal muasal terjemahannya itu dari kitab berbahasa apa. Apakah Belanda? Belanda ya? Dari Belanda ke Indonesia. Oh, lincah kali Bang Handi. Oh iya ya, waktu itu Bang Handi sebagai camat waktu itu di Batavia ya Bang ya? Bukan, saya wakil bupati. Saya wakil wali kota. Oh, wakil bupati ya, sama si Pitung gitu. Iya itu kan teman perjuangan saya. Nah, eyangnya si bulu ayam ini sebagai apa waktu itu? Mata-mata. Menir dia. Oh, menir. Oh, menir. Oke, lanjut sahabat-sahabat yang lain. Dinda Indra Mose. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf kita kayaknya nih ya. Betul bang. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Ini ada Nafiri juga mau dibimbing untuk bersyahadat, tapi kita tunggu beberapa saat bulu ayamnya tumbuh dulu. Gitu. Silakan. Yang mualaf itu kebanyakan dari saudara-saudara saya Katolik. Saya sedih juga sih. Kok bisa seperti itu? Loh, sedihnya Anda itu karena merasa sepi nanti di neraka. Harusnya gembira, ada orang yang mau keluar dari siksaan api neraka. Markus 9 nomor 49, setiap orang Kristen akan dipanggang di api neraka. Kayak mana itu? Makanya Saudara Vincent itu keluar dari sana gitu loh. Biar luas nerakanya. Piri, mau tanya dong. Ya, Bro Nafiri sama murid-muridnya Yesus lebih paham mana? Kamu sama murid-muridnya Yesus lebih paham mana? Lebih, maksudnya lebih paham mana dan murid-murid Yesus pasti pernah ketemu sama Tuhan kan? Benar nggak? Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat aku. Itu kata Tuhan Yesus. Saya mau tanya, Bro Nafiri kan menganggap bahwa Yesus itu ada fotonya. Nah, kita sekarang dulu saya juga pemikirannya sama kayak dirimu Bro. Kalau kita cuma bisanya lihat foto. Sementara murid-muridnya Yesus itu kan sudah bertemu sementara murid-muridnya Yesus kan sudah bertemu langsung ya kan. Di Lukas 24, 36, 37 dijelaskan kenapa ketika Yesus bangkit dari kubur kok murid-muridnya ketakutan seperti melihat hantu. Kenapa? Kenapa Bro Nafiri? Katanya Tuhan. Kenapa murid-muridnya Yesus waktu disamperin sama Yesus bangkit dari kubur ya habis disalib ya kan? Nah itu kenapa dia ketakutan murid-muridnya Yesus? Lalu Yesus menampakkan luka di tangan dan kakinya, lalu dirabahlah itu. Terus Yesus berkata, apakah ada makanan? Kata murid-muridnya, ini ada ikan goreng. Lalu Yesus memakan ikan goreng tersebut. Nah, sebelumnya kenapa murid-muridnya Yesus tidak mengenal Yesus, bahkan dibilang hantu, Bro Nafiri? Kenapa itu? Itu dibandingkan dirimu cuma lihat foto, mereka lihat semasa loh, hidup semasa sama Yesus loh, sebelum disalib sama sesudah disalib kok ketakutan kayak ngeliat hantu. Itu Alkitab yang bilang Bro, coba baca Alkitabnya. Ya karena mereka sebelumnya tidak memahami konsep manusia tiba-tiba bisa tembus tembok, tiba-tiba ada di depan kita. Kalian kalau tembus lagi tembok nonton TV tiba-tiba muncul orang di Tuhannya kan depan makan kalian, ikan apa goreng, kalian kok tembus takut juga? tembok? Kan nggak bisa kalau Tuhannya tembus tembok berarti dia nggak bisa megang ikan goreng. Masalahnya ini murid-muridnya Yesus, rabahlah sesungguhnya setan itu tidak mempunyai daging kata Yesus kan begitu. Lalu adakah makanan di sini kata Yesus ya kan?
Lalu diambillah oleh murid-muridnya Yesus itu, ini ada sepotong ikan goreng, dimakanlah sama Yesus, potong ikan goreng, berarti kan daging, bukan roh gentayangan yang seperti dirimu bilang nembus tembok kayak Casper. Ya, misalnya Bro Vincent sekarang lagi nonton TV, tiba-tiba ada buyutnya Bro Vincent tiba-tiba nongol di depan di depan hadapan Kok Vincent. menjawabnya nanya balik. Vincent takut apa enggak? Lari apa enggak? Saya tanya. Saya nggak butuh analogi yang seperti itu, saya butuh data gitu. Tuh, yang dalam Bible itu sendiri gitu. Kalau Bro Nafiri cara menjelaskannya seperti ini, nggak salah dong, saya mualaf bro. Nggak salah dong. Kalau cara menjelaskan tentang ketuhanan yang saya tanyakan dan saya nggak puas dengan cara ente, dengan cara Anda itu menjelaskan seperti itu sakral loh. Momen Tuhan dianalogikan dengan nenek buyut yang datang, berarti sebagai roh gentayangan. Masa Tuhan disamakan dengan roh gentayangan? Berarti saya mualaf, nggak salah dong. Karena penjelasan dirimu ngawur, ngaco gitu. Nggak salah ya. Kan penjelasan saya sudah serasi. Kalau Bro Vincent sekarang lagi nonton TV, tiba-tiba nenek buyut Bro Vincent Kok jawabannya nongol. begitu? Berarti Depan. Tuhan disamakan dengan nenek buyut, arwah nenek buyut gitu. Lah iya, berarti Tuhan disamakan dengan roh nenek buyut saya gitu. Atau gimana? Ketabok. Bro Vincent takut apa enggak kalau tiba-tiba nenek buyut? Enggak, berarti analoginya Tuhan saya seperti roh gentayangannya nenek buyut saya gitu. Kalau Tuhan seperti itu, kalau saya dicontohkan sebagai murid-muridnya Yesus ya, kan katanya Bro Nafiri Tuhan itu ada gitu, Yesus ada fotonya. Buktinya murid-muridnya Yesus yang nggak pakai foto, yang lihat langsung aja ketakutan lihat Yesus setelah bangkit, setelah disalib. Nah itu masa murid-muridnya Yesus nggak mengenali Tuhannya sendiri? Sebelum diangkat ke langit dikasih makan ikan goreng lagi. Itu berarti bukan roh loh, itu daging loh. Dia makan ikan goreng, naik ke surga, sampai sekarang belum buang kotoran. Iya, Bro Vincent belum jawab. Kalau nenek buyut Bro Vincent nongol tiba-tiba di depan nggak bisa minta ikan diskusi. goreng, Bro Vincent takut apa enggak? Berarti analoginya yang saya terima adalah Tuhan Yesus seperti nenek buyut saya, rohnya gentayangan gitu. Ya, betul. Kalau dirimu menganalogikan seperti itu, berarti mengibaratkan Tuhan Yesus itu seperti nenek buyut saya yang tiba-tiba saya nonton TV ada penampakan gitu, berupa kuntilanak, berupa pocong, berupa wewe gombel gitu, atau gimana? Berarti Yesus seperti itu. Berarti nggak salah dong kalau saya mualaf, kalau Nafriri jawabannya begitu. Ya, Anda mualaf karena dasarnya nggak kuat bangun rumah di atas pasir, jadi roboh. Kena badai sedikit tumbang. Lah dirimu aja menyamakan Tuhan dengan roh gentayangan bro. Itu sebuah pelecehan loh. Kalau saya jadi Tuhan marah itu, Yesus pasti langsung turun lagi ke bumi buat ngutuk engkau. Pohon ara aja diem aja dikutuk, apalagi engkau nyamain Yesus dengan roh gentayangan seperti nenek moyang. Iya, seperti nenek buyutku. Kalau Yesus kurang berkenan, ente dikutuk. Lebih-lebih dari pohon ara. Orang pohon ara aja diem-diem aja dikutuk. Biar nggak lama-lama, cuma nanya itu ada kata Allah besar semua di namanya, apa artinya itu ya? Oh iya, itu artinya apa itu bro? Coba tanya. Allah itu apa, nyari Allah atau gimana? Huruf besar kalau semua. mau nyari Allah, Allahnya Artinya besar aja. semua. Iya, apa artinya? Sedangkan kalau di Alkitab nulis Bapak, K-nya kok hilang gitu. Padahal di bahasa Indonesia harusnya Bapak itu kan harusnya ada K-nya. Tan. Kenapa kalau Bapak kok K-nya hilang? Bertanya aja apa artinya itu bro? Nafiri Allah apa Untuk artinya? membedakan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak berkuasa dengan yang asli. Itu Allah itu loh, ada Allah berkuasa. huruf besar semua, siapa itu? Itu Allah huruf besar semua, siapa itu? Di namamu itu loh. Oh, pencipta langit dan bumi, alam semesta, dan pencipta para semua yang ada di sini. Berarti bukan Ada Yesus. fotonya nggak itu? Bentar, jangan. Allahnya. Berarti bukan Yesus dong yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Ya Yesus. Yesus itu Allah juga.
Siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus apa roh siapa nih yang ngasih tahu lu? Iya, makanya kata saya baca dulu. Kalau ndak baca sampai tamat ya muter-muter. Udah. Dari mana bilang Allah itu Yesus sendiri? Dari mana lu tahu? Ilmu dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Baca dulu. Ya, kamu Matius udah sampai baca. Wahyu. Kamu udah baca. Saya udah baca, nggak ada, nggak pernah ketemu. Kalau Allah itu adalah Yesus juga nggak ada. Kamu ketemu di mana? Datanya? Di mana? Kamar mandi? Apa di pengkolan? Ketemunya? Oh, saya kan sudah ketemu Tuhan langsung. Iya, dari mana kau tahu Allah itu adalah Pencipta langit Yesus? dan bumi. Dari mana kau tahu Allah itu adalah Yesus? Dari mana? Ya itu sudah Tuhan pencipta langit dan bumi yang bisa buang roh manusia ke neraka. Siapa? Yesus atau Allah? Yesus Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah. Dari mana itu? Datanya dari mana? Siapa yang kasih tahu? Yesus, saya sudah kasih tahu. Dari mana kata Allah itu? Emang di Bible ada kata Allah? Ya makanya baca dulu. Gak ada, saya udah baca, gak ketemu, gak ada kata Allah di Bible, gak ada. Gak ada tuh. Kamu ambil dari mana? Panggil gak bapakmu sekarang? Yang pendeta itu, bawa kemari. Kalau gak mau seret dia kemari. Suruh bertanggung jawab, dari mana itu kata Allah itu? Panggil bapakmu. Saya tunggu waktu 60 hari 60 malam. Panggil bapakmu yang pendeta, ngajarin anaknya gak bener. Kata Allah itu, dari mana itu? Panggil bapakmu, sekarang. Baca aja Kejadian, itu pasti ada. Allah. Gak ada, gak ada. Baca. Gak ada. Orang udah baca, gak ada bro, gak ada. Di mana adanya Hancur. kata Allah? Di mana? Coba, kamu tunjukkan di Kejadian mana ada kata Allah? Di Kejadian mana? Baca aja Perjanjian Lama. Sudah saya baca, gak ketemu. Kata Gak ada kata Allah. Allah. Gak ada. Di mana ngambilnya? Buruan, Buka buruan, buruan. buka Google Play. Udah gak usah buka Google, ini Bible berjalan. Bible Ada. berjalan di sini, nggak ada kata Allah, nggak ada. Kamu ngambil dari mana? Ketik Buruan, aja buruan. ada situ. Tidak ada. Tidak ada. Awas lo, sebentar lagi Lembaga Alkitab Indonesia yang kau percaya itu, kata Allah mau dihilangkan nanti 2023 lo, diganti menjadi apa? Nggak akan bisa. Saya kasih tahu, nggak akan bisa. Memang lu mau lawan LAI? Ya kita lihat aja. Tetap ada kata Allah, nggak akan bisa. Terus kata Allah itu ambil dari mana? Karena Allah itu kan sesembahan. Iya, sesembahan. Ambil dari mana di Biblemu? Ambil dari mana? Ya ketik aja kata Allah. Iya, kamu yang nyari, aku yang nanya kok. Di mana? Datanya di Bible mana? Buru, panggil bapakmu. Ketik Di mana, di aja. mana? Udah saya ketik nggak ketemu. Nggak ada. Ya saya pegang HP ini mana bisa ini keluar ini ya auto. Kamu nggak Auto punya exit. Bible di situ. Kamu nggak punya Bible. Coba ambil Biblemu dulu di situ. Cari. Ada. Coba cari dulu. Cari Naikkan Oten 1, saya udah mau keluar ini. Soalnya Oh, iya, bro. ilmunya abu-abu jadi saya malas. Ilmu Andi Selebes abu-abu, cuma abu-abu. Jadi Ya gini aja ya. Ya udah sama saya aja ngobrol. Makanya itu Kristen ya. Ini Kristen di naikkan Oten Indonesia lagi ini. 1, saya mau turun ini. Udah Kristen yang panas suka hati saya. niru-niru. Kristen ini suka menjiplak-jiplak istilah-istilah dalam Islam. Kristen ini tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Di mana dia berada, dia berkamuflase, dia nebeng-nebeng gitu loh. Oke? Karena di original text Bible itu bro nggak ada kata Allah, lebih baik kau ganti menjadi Elohim kah, Yahweh kah, atau Theos kah gitu loh. Kan di Bible jelas Theos perjanjian baru. Nah di perjanjian lama Elohim kah, Yehovah kah, Yahweh kah, atau aku adalah aku kah gitu loh. Nggak ada kata Allah bro. Jangan pakai lama itu lagi. Kalau pakai itu artinya kamu siap bersyahadat.
Karena Allah ini pencipta alam semesta, pencipta manusia, yang menciptakan Tuhanmu juga, yang namanya Yesua Mesia. Paham? Asyhadu Allah ilaha illallah wa Isa ruhullah. Ya udah benar lah kalau begitu. Artinya Isa ini apa menurut kamu? Wa Isa ruhullah. Syahadatmu begitu? Ya. Oke. Ya udah kalau Gereja syahadat- mana yang ngajarin kayak gitu, bro? Nggak tahu. Masa Asyhadu nggak ada Allah tuh? ilaha illallah wa Isa ruhullah. Iya, gereja mana itu? Sekte mana itu? Itu Perasaan- ilmu tinggi itu nggak ada di kitab-kitab. Wah, Halu. Nggak ada ilmunya dari tadi, nggak ada ilmu. Cuma Iya, ini udah bebal ini. orang Jangan Tuhan lupa Yesus infokan saja. ke saya kalau bulu ayamnya udah tumbuh ya, Saudara Leviri ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa Isa ruhullah. Orang Tuhan Yesus Makasih saja ya. disamain sama roh gentayangan, roh nenek moyang. Iya. Kacau. Saya turun curiga dulu ya. beliau ini bukan Kristen juga ini. Nafiri ini bukan Kristen. Soalnya dari tadi ditanya Bible nggak tahu dia. Oh, dia apa, Jangan Bang? bawa-bawa Kristen lah. Kalau nggak tahu dari tadi disuruh bacain Bible nggak ngerti dia. Assalamualaikum. Masa Kristen nggak tahu warahmatullahi Bible? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dewa nih, keramasin Bang. Ini mau Nah, klarifikasi yang tadi dulu mengenai sama Bang Juma tadi. Dewa kan sempat sama Bang Juma tadi berdua. Cuma memang pikiran Dewa itu Bang, mikirin sisa kuota Anda tinggal 500 MB. Waduh, kata Dewa ini. Barusan Bang, mohon maaf Dewa tinggalin. Nah terus setelah Dewa membeli kuota, Dewa minta dinaikin lagi, ternyata tidak dinaikin lagi gitu. Takutnya Dewa disangka kabur ataupun kalah gitu. Karena Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya ilmu Al-Quran. Tidak ada. Gitu Bang, klarifikasi dari Dewa. Boleh nanya sedikit nggak ke Napiri ini? Napiri? Ya boleh boleh. Nggak ada yang lain. Benaya Voice Kristen ya? Memang Napiri ini Dewa sempat masuk ya ke beranda Dewa gitu kan. Dia selalu menampilkan ayat-ayat yang dianggapnya itu bagus gitu. Coba Pak Napiri bisa nggak nanti sama Bang Napiri Oke. ditampilkan ayat 23 ulangan 23 bisa nggak? Kan itu kitab suci juga, betul tidak Napiri? Betul betul. Nah, coba tampilkan nanti orang yang buah pelernya hancur dan kemaluannya terpotong, dilarang masuk jemaat Tuhan. Bisa nggak ditampilkan ayat itu ntar? Di beranda TikTok saya kah? Di beranda TikTok. Oh. Pasal berapa? jadi- Ayat berapa? Ulangan 23 nomor 1. Ulangan 23 nomor 1. Oh, itu kayaknya tentang tata cara adat ibadat orang Yahudi waktu itu ya. tentang biji yang hancur. Ya nggak tahu. Pokoknya tampilkan aja itu ayat itu. Ulangan. Jadi 23 Jangan ayat ayat- 1. jangan ayat-ayat cuma ayat menguntungkan ditampilkan, tetapi ketika ayat-ayat seperti itu tidak ditampilkan. Coba tampilkan Oke. ya. Jadi Ya. Dewa pengen ngelihat di berandanya. Oh, yang di kosong, beranda. Benaya Voice, Yang- Benaya Voice yang mau saya- naik ya? Tampilkan kan ayat-ayat dari renungan online saya. Jadi saya tinggal screenshot. Oh gitu. Nanti tampilkan aja itu ya ayat itu ya, supaya orang tahu Ulangan gitu. 23 ayat. Ya udah Nomor naikin 1. aja dulu. Aku jangan turun dulu sebentar, belum sholat saya. Makasih semua ya. Oh ya Bang Andi sholat dulu ya. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik Bang Benaya Voice. Mau sama Bang Zuma ini kayaknya. Ini Bang Juma nempuh pendidikan agamanya di mana dapat gelar Ustadz? Kairo. Dan Eden Oh Gan Eden. di Antokia. Di Antokia. Bukan Siang semuanya, saya naik nih Benaya Oke, Voice. Benaya Voice. Oke, silakan. Ben, Ben. Benaya Voice. Saya mau menanggapi itu yang tadi. Mau tanya dulu, ini roomnya room Kristen, hostnya atau Muslim atau Islam? Muslim. Muslim ya, oke, baik.
Iya, iya. Nah, menanggapi soal nama Allah, apakah huruf kapital atau A-nya yang kapital di dalam Alkitab, memang itu adalah satu terjemahan yang saat itu memang tidak mudah dilakukan oleh penterjemah. Tapi memang itu harus diakui, dalam literatur itu dituliskan bila mana nanti pembaca berikutnya menemukan ada suatu kekeliruan, maka itu harus dibetulkan. Jadi dalam perkembangan informasi yang begitu luar biasa ini, nah tentunya kita sebagai umat Kristen tertentu ya, memang tidak bisa menerima atau menyetujui nama ilah yang bernama Allah itu masuk dalam kitab suci Alkitab. Jadi apalagi menggantikan nama Yod-He-Vav-He, nama Yahweh dengan nama Allah. Nah ini makanya dari itu memang tadi yang tadi bilang tidak mungkin lain mengganti. Nah, itu kan salah satu lain itu kan pencetak Alkitab ya, dia bukan penentu kebenaran, dia mencetak Alkitab, menerjemahkan. Jadi karena itu muncul versi, ada versi lain, karena selama ini sekian tahun di Indonesia itu cuma satu versi yang Bapak Ibu semua pendengar sering mengutipnya, tapi ada versi yang baru. Karena di Inggris pun ada 60 lebih, Mandarin pun ada beberapa. Nah, itu satu ya. Jadi saya setuju dengan tadi itu bahwa seharusnya nama Allah itu tidak boleh. Itu pun juga dikatakan oleh para teolog-teolog yang memang menyelidiki tentang nama Elohim itu. Ya, jadi Bang itu satu. Tetapi kalau ini saya agak kurang setuju Bang, kalau dibilang kita menciplak nama Allah. Nah sebenarnya sebelum Islam masuk pun nama Allah itu juga sudah ada. Memang dalam inskripsi kuno, dalam inskripsi nama Rah, misalnya Umul Jimal, inskripsi Jabat, sebelum Islam ada, nama Allah itu pun dipakai ya, dipakai sehingga ada muncul tulisan Arab, misalnya salah satunya ya tahun 500 Masehi dengan tulisan Arab Allah Ghafran, Allah mengampuni. Nah jadi sebenarnya tetapi banyak temuan-temuan arkeologi menyatakan bahwa Allah ya. itu, boleh saya bicara, Allah itu jauh sebelum Islam ada, itu sudah ada. Tapi dia bukan Tuhannya Israel gitu, bukan. Nah jadi kalau orang-orang ini memakai, sebenarnya mereka bukan menciptakan, menamakan, tapi mereka juga mengadopsi. Sama seperti Muslim, Islam mengadopsi. Cobalah baca buku Kiai Haji Bahrudin Syubki. Terus baca buku misalnya... Ya, silakan baca buku ini nih, beberapa sumber yang bagus sih, misalnya buku Kiai Bahrudin Syubki, kemudian juga buku Dunia Arab itu Philip Kahiti, Huston Smith, Agama-agama Manusia. Nah, Passing Over penerbit Gramedia. Ya, penerbit Gramedia itu juga bagus. Bahkan di situ ada nama Gus Dur, Alwi Shihab, Komarudin Hidayat. Jadi mereka pun mengatakan sama, cuma Islam datang mengubah konsep Allah yang tadinya memiliki istri, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, menjadi Allah yang monoteis. Jadi sejarah ini boleh di Ente nggak usah ngawur lah, nggak usah ngawur, nggak pantas bilang seperti itu, ya. Kenapa saya ngawur? Saya kan sedang membacakan ininya. Coba open cam, mana dikatakan kalau Allah itu menjiplak? Saya belum bisa open cam karena saya punya
saya Ya, belum punya bisa. ini kan Belum bisa belum open. bisa. Tapi kan ini penerbit 100. Gramedia, Bang. Ada bukunya. Enggak, Dan maksudnya juga begini itu- loh. Nanti ditanggapi, Bang. Nanti dasar- Dan tunggu dulu, Oh, ya tanggapi udah. aja, Bang Juma tanggapi silakan aja. nanti. Gini loh, Tapi nggak saya usah pikir framing, Bang, Anda nggak usah perlu framing. Mendingan menanggapi, nggak usah tidak tanya aja. usah, tidak usah Nggak usah- Anda mengatakan ngawur dulu, tanggapi Ya, aja. mendingan Anda bertanya saja, tidak usah memframing. Seperti itu Lah, ya. kan tadi saya menjawab. Memang saya membacakan Huston Smith, Agama-Agama Manusia, kata pengantarnya Johan Effendi, penerbit Yayasan Obor Indonesia, kutipan halaman 258. Anda coba tamasya deh ke perpustakaan atau ke toko Coba Anda buku piknik itu loh. juga ya. Anda piknik juga. Dari mana kata-kata Allah itu menjiplak dan mengubah masuk ke dalam Islam? Di mana itu kata-kata seperti itu? Jadi kata Allah itu sudah muncul, Bang, sebelum Islam datang gitu loh, Bang. Ngerti nggak maksud saya? Ini gua Bahwa hajar nih orang. Islam itu memanggil Yunani. nama Begini Oh, loh. Yunani. Kristen itu dari Yunani, ya kan? Lah, Kalau ngawur misalkan dari kamu, Yunani Kristen itu dari dikatakan Yunani. teos. Nah, tuh, Terus dari mana? Bang, coba kamu tanya saya deh tentang Kristen dah. Sini nanya, sini Pak. Bro, kata Udah, Allah saya itu sudah cukup. Udah, Saya iya. cukup. Iya, iya, kata Allah di Bible di original text ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau soundnya, saya jawab, Bang. Diam dulu. Dengar Tidak dulu. ada, udah. Kau udah dijawab, tidak ada. Tidak Kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, dari mana Anda LAI mengambil itu? Dari mana? Nah, makanya saya kan udah bilang, Mbak, waktu mereka Kristen masuk Indonesia kan dibawa oleh Zending, Bang. Zending, para misionaris yang tentu mereka juga sangat terbatas dari segi Nggak jawab aja, mengkomunikasikan. kalau tidak ada di Bible dari mana ngambilnya? Nah, kan saya sudah jawab, Bang. Dari mana? Makanya saya kan bilang ini misionaris datang menerjemahkan. Oke, siapa itu Nah, misionaris? Anda itu dengar yang nggak datang? gitu? Anda dengar Siapa? kan? Ya, misionaris itu Nah. siapa? Apanya? Misionaris itu siapa yang menerjemahkan? Misionarisnya banyak sekali, Bang. Siapa? Yang datang. Nah, ini makanya ditulislah kitab suci disalin. Maka disalin karena keterbatasan itu salah satunya malah memakai seorang Ya udah. Melayu asli namanya ya. Abdullah. Jadi, Dengar gini, dulu, gini, Bang. gini. Dengar dulu, Abdullah bin Jadi- Abdul Qadir Munshi. Ya, jadi pengakuan saudara menggunakan kata Allah di dalam Bible saudara itu semata-mata adalah karena fase penginjilan yang harus didasari kepada pemurtadan gitu, misi kristenisasi. Itu kan kesimpulan Anda. Itu kamu memframing tadi- lagi dong. Tadi ketika Anda ditanya, tadi ketika Anda ditanya siapa yang mengajarkan Anda, dari mana lembaga ngambil kata Allah, Anda mengatakan dari misionaris. Betul? Mereka datang. Apa tujuan misionaris? Apa tujuan misionaris menggunakan kata Allah? Saya kan sudah bilang. Jawab. Oke, saya jawab. Karena mereka belum mengerti tentang kata ini. Oh iya, Belum itu jawab saya. mengerti. Silakan. Anda boleh tertawa. Misionaris mengambil kata Allah itu Karena dalam mereka tidak ngerti. misi Tidak ngerti. apanya yang mereka tidak Karena apanya yang mereka tidak bahasa ngerti. itu adalah bahasa yang sangat terbatas, Bapak. Iya, maksudnya apanya yang mereka tidak Tapi ngerti? kalau Anda memframing bahwa untuk pemurtadan, itu kan Anda Dengar sudah dulu, arah dengar ke dulu. sana. Dengar dulu. Sudahlah, Bang. Kitab yang digunakan misionaris itu berbahasa apa? Apanya? Kitab yang Mereka, digunakan misionaris. Kalau dia dari Belanda, menggunakan- tentu dia ada terjemahan Belanda. Kalau dia dari Inggris, dia pakai Inggris. Belanda. Kalau Inggris dan Belanda menggunakan kata Tuhan apa? Apanya? Penunjukan nama objek Tuhan. Nah, sekarang saya mau. Nah, sekarang misionaris yang begini. tidak ngerti Nih, atau Anda yang tidak ngerti? mau saya jawab atau Anda mau ngegas? Saya tidak butuh Anda menjadi dosen di sini. Oh. Jawab aja sesuai dengan pengetahuan Berarti Anda. Anda Saya tanya dulu. kafir. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris, Tuhan itu disebut dengan sebutan apa? Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas. Hanya satu kata. Bahasa Inggris, Bung. Bahasa Inggris. Dengar dulu. Bahasa Inggris yang saya tanya, bukan bahasa Dengar Indonesia. dulu.
nggak usah tanya Bahasa begitu, itu Inggrisnya urusan apa? anak kecil. Gini, istilah dalam Alkitab Anda kami, tadi mengatakan misionaris tidak capek. mengerti. Misionaris menjadi Begini, misionaris ternyata itu karena Aulia mereka bisa lebih paham teriak. dari Anda. Gitu Nah, loh. sekarang coba. Anda Oke, yang sosokan. Anda bicara Oke, dulu. dengarkan. Duduk baik-baik, Bicara. pegangan ke tiang Habis itu supaya tidak saya bicara gemetaran. ya. Tolong. Dengarkan. Dengar dulu, janji dulu. Dengarkan. Janji dulu dong. Diam. Janji dulu. Oke, ganti-gantian, Setelah Anda ganti-gantian. bicara, boleh saya bicara? Anda dari tadi bicara di Nah, sini sekarang- sosokan seakan-akan Anda bicara sekarang di begini jemaat aja. Anda gitu loh. Lah, Nenekmu saya kan tanya. kiper. Di kitab kan kamu tanya. itu Anda mengatakan dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris. Saya tanya, apakah misionaris tidak ngerti dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda? Kata Allah itu diambil dari mana? Anda mengatakan mereka tidak paham, mereka tidak ngerti. Sekarang Anda sok-sokan. Setelah mencuri kata Allah dari Al-Quran, Anda sok-sokan, mereka nggak ngerti kata Anda. Nah, Kok Anda dalam bisa bahasa bilang Inggris yang mencuri? Sebelum Islam ada aja. Sadar woi. Sebelum Islam ada, Allah ini sudah dipakai. Memang Gua betul, memang gua kalau betul. ngehargain Bang Juma ini Allah gua Subhanahu serobot wa nih taala, Allah Subhanahu wa taala, jangankan sebelum Islam, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Allah adalah Allah. Ya, Saya terserah. tidak sedang mengatakan Islam itu lebih dulu menggunakan kata Allah, tidak. Justru kata Allah itulah yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Asal Anda tahu. Ngerti ya? Nah, sekarang permasalahannya agama Anda itu dari barat. Dari mana kemudian kitab barat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada kata Allah di dalam? Itu yang saya tanya. Jangan Inggris ke Indonesia. Dari dari Ibrani kitabnya Musa ke dalam bahasa Yunani, Yod He Vav He Hasem Adonai disebut dengan kata apa dalam bahasa Yunani? Pasti Anda pingsan. Silakan. Oke, sudah saya. Baik, Anda mengatakan bahwa Abraham memperkenalkan nama Allah. Silakan saya baca ya. Fayoma Abraham Adonai Yahweh Matiten li fe anoki hulet yeriri huben masyah fiti hua kamshik Elisha. Dari mana Anda mengambil kata Yahweh itu dari mana? Dengar dulu. Dari mana? Fayoma. Silakan, Dasar. Bang Juma dengar dulu. Sekarang saya Dari mana Anda mengambil kata Yahweh? Kok ada kata Yahweh nyangkut di kitabnya orang Yahudi? Oke. Dari mana Anda masukkan kata Yahweh itu? Baik, sekarang saya bacakan hurufnya kan Anda yang terjemahkan ya. Wow, Yod, Alef, Mem, dan Resh. Apa itu bacanya? Oke, Yod He Vav He, bukan Yahweh, karena di situ belum ada nikut. Kalimat satu dulu, Bang. Huruf satu dulu, Bang. So, Yod, Alef, Mem, Resh. Bacanya apa, Bang? Gimana? Coba diulang. Alef, Yod, Alef, Mem, dan Resh. Payomer, bukan? Oke. Alef, Nah, Bet, terus? Resh, Mem. Alef, Bet, Res, Mem. Alef, Bet, Resh, Mem. Abraham. Oke, terus? bagus. Alef, terus? Dalet, Nun, Yod. Adonai. Muncul kata terus? Adonai. Kemudian Yes. Yod, He, Vav, He. Nah, terus Yahwehnya dari mana? Yod, He, Dari Vav, Gunung He. Kidul. Yod, He, yang saya Vav, tanya, He. Yod He Vav He itu tadi Anda baca Yahweh dari Yod, mana? Dari He, Gunung Vav, He. Kidul. Yod, He, Vav, He. Halo, nggak usah tertawa. Tadi semua kamu sudah Yahweh itu ada kamu dari dari mana? Sekarang ketika saya membaca dapatnya? Yod, He, Vav, He, kamu tertawa. Loh, tadi Anda membacanya Yahweh, Dewa Mesir, Dewa Bencong. Anda yang membacakan tadi Yahweh loh. Sudah. Terima kasih. Saya mundur. Makanya Kenapa? belajar. Karena Anda sudah menista. Belajar. Dan Anda sudah sangat menista. Sorry ya. Bung, Sorry, coba saya tunjukkan pergi. kepada saya Terima praktis kasih. Yudaisme Kamu mana yang menyebut nggak ada Adonai dengan levelnya. sebutan Yahweh. Ngerti enggak Yahweh itu tidak kamu? sampai di situ, tidak sampai di Nggak situ. sampai di Ketika situ. Anda sudah mulai menista, lain. Menista Anda apa? diskusi, Anda yang menistakan menuduh Tuhannya orang Israel dengan sebutan Yahweh. Anda yang Sudahlah. menista.
Sudahlah, Begini, Anda yang sudahlah. melempar batu, Anda nuduhnya ke saya. Saya justru menabok Anda. Dari mana Tuhannya orang Yahudi Anda sebut Yahweh? Nenekmu yang mana yang ngajarin? Tuh, dijawab itu dari mana itu kata Yahweh? Siapa yang ngajarin kamu membaca Yod-Heh-Vav-He itu Hasem dengan kata Yahweh? Sopo? Ndasmu yang Ensiklopedia ngajarin. Judaika volume 3. Yeay. Lah, kenapa? Di sekolah minggu kamu cocoknya. Kau salah Saya koma. rujukan ensiklopedia Judaika. Halo, ensiklopedia. Emang cuma Coba opini? perdengarkan kepada saya Halo. rabi-rabi atau imam Yahudi Halo. membacakan kata Hasem dengan sebutan Yahweh. Juma. Itu opini Anda. Saya lagi bicara ensiklopedia. Kamu Enggak bisa bikin masalah. ensiklopedia, no? Apapun Makanya, yang kamu halo. kemudian ajukan, dengarkan. Ensiklopedia Kitabnya Judaika orang Yahudi volume 3. secara utuh aja Hey. kalian pelintir. Apalagi kalau cuma Mau saya kata bacakan? Hasem. Tolong host, boleh saya bacakan? Boleh saya bacakan? Saya nggak peduli, saya nggak peduli, saya nggak peduli. Kitabnya orang Yahudi satu kitab aja kalian bisa plesetkan. Terima kasih. Oke? Ya, terima Oke? kasih. Berarti Anda buta dengan literatur. Anda buta dengan literatur. Buta. Terima kasih. Tuhannya orang disebut Yahweh, nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin tuh? Sudah. Begitu Saya ya, tinggal. Benaya bro. Saya mundur karena nggak nyaman sama manusia satu ini. Bentar dulu. Tidak bisa Yahweh. diskusi. Ya udah. Yahweh Saya itu apa? lolos ajaranmu. Ajaran paganmu tidak lolos kalau saya masih hidup. Paham? Tuhan kok Saya- disebut Dewa Yahweh. Ada-ada Nah, aja. coba. Menurut Anda, Benaya, menurut Anda Yahweh itu siapa sih? Jawab aja bro. Menurut Apanya? Anda Yahweh itu siapa? Menurut kitab kami, Dewa Mesir. dia adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit Boleh dan saya bumi. baca satu nats? Oke, udah dijawab. Untuk udah menjawab? usah. Jadi Nggak Yahweh usah. adalah Yahweh adalah pencipta langit. Nah, dan saya harus bumi. mendasarkan pada nats. Nggak usah, Boleh? saya percaya sama Anda. Yahweh Oke, adalah terima kasih. pencipta langit dan bumi. Oke ya, berarti bukan Yesus yang Anda tuhankan pencipta langit dan bumi ya. Saya tidak tuhankan. Anda memakai kata yang salah itu perlu diperbaiki. Berarti Kata Anda tidak menuhankan menuhankan. Yesus. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Itu sama saja Anda sedang mengacaukan dijawab. pemakaian Dijawab. bahasa. Sorry ya. Anda tuh Yahweh perlu belajar bahasa. Iya. Menuhankan, membinatangkan, Iya. mentumbuhkan. Kena dong. Ya, apakah Yahweh dengan Merohkan. Yesus? Ini saya rubah. Apakah Mengaku Yahweh sebagai Tuhan. Beda. dengar dulu. Ya Apakah saya Yahweh? membetulkan kamu punya kalimat. Iya, apakah Yahweh dan Yesus sama atau beda? Apanya? Yahweh dengan Yesus sama atau beda? Ketika dia mengatakan dia adalah jalan, ketika dia mengatakan dia adalah awal dan akhir. Jawab aja, sama atau beda? Iya, saya jawab ini. Saya jawab. Iya. Sama. Sabar sama. dong. Sama atau beda? Sama. Yesua mengatakan hal yang sama. Oke, sama. Apakah Yahweh punya fisik? Dia adalah roh. Apakah Yesus punya fisik? Dan dia datang dalam daging. Sama atau beda? Dia datang dalam daging. Sama atau beda? Dia datang dalam daging. Nggak bisa jawab. Ketabok. Bisa jawab. Saya sudah jawab. Saya sudah menjawab. Dia datang dalam daging. Ya, Anda yang bodoh, nggak ngerti. Anda yang bodoh, saudara. Aduh, kok Jadi maksudnya Terus? pencipta langit dan bumi itu nebeng di jasad manusia gitu. Dia masuk di dalam daging. Tuhan Itu saja. pencipta langit dan bumi masuk ke dalam daging gitu. Ya, dia mengambil dalam daging. Berarti dia pernah masuk ke dalam rahim manusia. Betul. Oh, baguslah. Iya. Ya, Bungkus betul. itu Tuhan kamu tuh. Waktu pencipta alam semesta masuk ke dalam daging, Betul. apakah pencipta alam semesta ini masih bisa berkuasa penuh? Nah, makanya, ini bagus nih pertanyaan Anda, bagus sekali. Bagus, saya bisa jawab hargai. nggak? Bisa dong, bisa. Kenapa Ya, jawab. enggak? Pencipta Saya masuk jawab ke dalam dengan, daging. boleh saya jawab Ya. dengan analogi? Nggak usah, langsung aja, nggak usah. Saya analogi. harus jawab Tadi kita analogi, kok- boleh ya? Masa nggak Ya, usah? terserah lu. Orang kan boleh Terserah. bebas dong. Iya. Kalau udara itu kamu bungkus, Bang, apakah tidak ada udara di luar? Oke, berarti udara itu adalah Tuhanmu. Ya ampun, analogi tadi kan kok analogi kamu lu. identifikasi. Aduh, itu otak kamu nggak nyampe juga ya. saya balikin. Analogi Bung, beda kalau dengan analogi, identifikasi. Bung, kalau analogi angin Oke. yang kamu ambil, dengarkan saya. Angin
Angin tidak perlu kamu bungkus. Kenapa? Angin itu menempati ruang kosong. Jadi Tuhan tidak perlu datang mengambil tempat. Kenapa? Tuhan itu meliputi semua aspek. Angin meliputi semua aspek. Lucu Anda ini. Makanya Ketika angin dibungkus. ketika Dengar dulu. saya memberikan analogi, Peringatan. memberikan contoh. Iya, Bang Zuma di Contoh itu tidak bisa mewakili seluruh kebenaran. Anda tahu nggak? Contoh itu harus dilihat dari Nggak usah satu ambil dua contoh, langsung jawab aspek. aja, bro. Begini, Udah, bro. terima kasih. Sudah cukup lah. Sebentar, pencipta Masih alam mau tanya semesta. lagi? Pencipta alam semesta masuk ke dalam Oke. daging. Pertanyaannya, setelah dia masuk ke dalam daging pencipta alam semesta ini, apakah dia masih maha kuasa atau tidak? Jelas tetap kuasa. Oke, waktu daging ini masih muda, umur balita, apakah pencipta alam semesta ini ikut terpengaruh dengan fisik balita ini atau tidak? Karena dia bentuk daging, dia menjadi manusia utuh, dia ikuti proses kemanusiaan itu. Artinya pencipta alam semesta ini ikut terbawa dengan kemanusiaan Yesus. Betul? Dalam aspek waktu dia masuk dalam daging. Iya. Iya, jadi kemahakuasaannya hilang. Oh, enggak. Apa yang dia kuasai waktu dia umur 5 hari? Apanya? Kan kemahakuasaan yang harus masuk di Anda dalam tanya. daging, dengerin dulu. Apa yang dikuasai, yang maha kuasa ini, waktu bayi ini masih berumur 5 hari, apa yang dia kuasai? Oke, saya akan... Loh, siapa yang bilang meong? Enggak, sepleter itu. Sekarang saya mau betulkan pertanyaan Anda. Sebaiknya pertanyaan dibetulkan, jawab aja. ya harus dong. Kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak berkelas kan harus dibetulin. Oh ya, lu begini aja, lu buat pertanyaan sendiri, lu jawab sendiri, silakan. Enggak, saya koreksi pertanyaan Anda. Saya koreksi pertanyaan Anda dong. Anda ini pertanyaan itu pertanyaan yang nggak bobot. Harusnya Anda tanya, waktu dia terjun dalam pelayanan, apa yang dia kuasakan? Gitu dong. Ya, kenapa ya? Silakan dijawab sendiri. Ada, Buat di situ, di ya. situ, Ya, di buat situ. pertanyaan sendiri, lu jawab sendiri biar enteng, silakan. Bang Handi, ketika Iya. usia 5 tahun Tuhannya lupa kalau dia Tuhan, Bang. Oh. Nah, itu kan percakapan kalian, silakanlah. Silakan. Ya Bebas, makanya bebas. dijawab, apa yang dikuasai Tuhanmu yang maha kuasa ini Saya masuk ke dalam menjawab. fisik. Dengerin dulu, apa yang dikuasai Tuhanmu yang maha kuasa ini masuk ke dalam fisik yang masih bayi, apa yang dia kuasai? Langsung jawab. Yang saya jawab adalah dalam prosesnya ketika dia pelayanan, masuk di dalam pemberitaan, dia mengampuni dosa Anda. Apakah waktu 5 hari Tuhanmu ini sudah pelayanan? Waktu dikatakan Alkitab 30 tahun dia sudah keluar. Ya, saya nggak nanya 30 tahun. Saya nanya waktu 5 hari. Apa yang Karena dia kuasai? pertanyaan Anda tidak masuk dalam ranah kitab suci kita. Kan Tuhanmu ini masuk bertumbuh kembang kepada fisik. Mulai dari Tidak 1 hari. dalam masuk dalam ranah kitab suci kami. Oke, apakah Tuhanmu ini yang maha kuasa sudah masuk ke dalam tubuh Yesus sejak kecil sampai dewasa? Dia adalah Elohim yang datang. Oke, artinya Tuhanmu yang maha kuasa ini terbatas kekuasaannya karena fisiknya Tetap Yesus berkuasa, masih. tetap berkuasa mengampuni dosa Anda dan melakukan pengampunan dosa. Tetap Apa yang dia berkuasa. kuasai? Apa yang dia kuasai waktu umur 5 hari? Yang harus Anda tanya, apa yang dia lakukan ketika dia mulai pelayanan? Apakah Tuhanmu pernah berumur 5 hari atau tidak? Apa yang harus Anda tanyakan adalah ketika dia terjun dalam pelayanan. Apakah Tuhanmu, fisiknya Tuhanmu ini pernah berumur 5 hari atau tidak? Yang harus Anda tanyakan adalah ketika dia datang melayani. Oke, saya ke yang melayani. Waktu dia melayani nggak apa-apa, 30 tahun ya. Waktu 30 tahun dia melayani, apa yang dia kuasai di situ? Dia menguasai Israel Utara dan dia turun ke Israel Selatan. Di mana buktinya pernah menguasai di sana? Apanya? Baca Ada Injil. buktinya, ada bekasnya Baca kalau dia Injil. pernah menguasai. Baca Injil, baca Injil. Injil berapa itu? Baca, dia ada di Galilea, dia ada di Nazaret, dia ada Ngapain di di sana? Kapernaum. Ngapain di sana? Ya itu kamu kayak kelas cerdas tangkas Alkitab deh. Ya karena kamu nggak paham. Kelas sekolah minggu. Oke, baik. Waktu dia saya lihat umur Anda 30 hari, pertanyaannya- sudah pertanyaan dewasa Anda itu fisiknya kecil Tuhanmu. banget sekali. Dengerin dulu. Ini Ya terakhir udah, ya. saya jawab terus. Tanya, anggap saya Iya. ini Iya, pelayan di dengerin. anak sekolah minggu. Iya, dengerin. Terus tanya. Dengerin, waktu Tanya. Tuhanmu sudah dewasa fisiknya, ada yang maha kuasa di dalam dirinya.
Kenapa dia berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sedangkan ada yang maha kuasa dalam dirinya? Kenapa? Karena manusianya yang berbicara. Ketuhanannya kemana waktu manusianya berbicara? Ketika Tuhannya berbicara membangkitkan yang mati, mengampuni dosamu, dan dia berbicara tertulis tentang aku. Dengerin dulu. Itu. Waktu manusianya aja. berbicara tidak bisa berbuat apa-apa, kan ada kemahakuasaan di dalam dirinya. Artinya bentrok antara kemanusiaan dan ketuhanan. Tidak ada yang bentrok, Bang. Yang bentrok itu pikiran Anda. Oke, baik. Waktu Anda yang nyelimet di situ. Makanya. Makanya Anda itu nyelimet pikirannya. Waktu manusianya Terus? berkata tidak bisa berbuat Oke. apa-apa, ya. Tuhan yang maha kuasa dalam Dia diri malah Yesus itu, mengatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak di dalam aku. Yohanes 15. Iya, waktu dia tidak Kamu bisa tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak di dalam aku. Dia tidak pernah ngomong dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30 coba baca. Yohanes 15, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamunya. Kok Bukan saya? dianya. Orang ngomongin Yesus kok ke bawa-bawa gua? Ya supaya kamu sadar. Ini bukan urusan gua ya, itu urusan Yesus berkata. Supaya kamu sadar. Udah, kamu Yesus tanya apa berkata, lagi? Bro, Yesus berkata, aku tidak Kamu tanya bisa lagi? berbuat apa-apa. Iya, dengerin. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedangkan di dalam diri Yesus ada yang maha kuasa. Nah, pertanyaan, apakah yang maha kuasa tidak bisa berbuat apa-apa? Silakan. Oke, jawabnya. Di dalam diri Yeshua itu daging. Daging yang berbicara untuk memberitahu suatu pernyataan perlu mengandalkan Elohim. Tapi ketika aspek Elohimnya tiba, dia melakukan aspek ilahinya. Itu saja jawabannya. Kamu sadar ngomong kayak begini? Sadar sesadar-sadarnya, Bang. Oke, baik. 100% lebih. Iya, Sudah makan oke, malah, Bang. Oke. Apa lagi? Waktu dia tidak tahu hari kiamat, yang tidak tahu hari kiamat yang maha kuasa atau fisiknya? Apanya? Tanya aja Yang dulu. tidak- waktu Yesus berkata, anak Lengkap pun lah, tidak tanya tahu. lengkap aja. Jangan terbata-bata, Iya. Bang. Anak pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan yang maha tahu ada dalam diri Yesus. Pendapat Anda bagaimana? Injil Markus mencatat anak pun tahu. Oh, anak tahu juga hari kiamat. Yesus tahu hari kiamat. Oh sorry, Matius tidak mencatat anak, tapi Markus mencatat anak. Jadi menurut Anda Yesus tahu hari kiamat? Apanya? Menurut Anda Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Doi, jangan mikir lama, Enggak, saya nggak Menurut mikir Anda, nama. Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Kalau dia pencipta, kenapa dia tidak tahu? Tapi kenapa dia ngomong dia nggak tahu? Hah? Kenapa dia ngomong dia nggak tahu loh? Dia bicara sendiri loh, bro. Supaya kalian manusia-manusia jangan meramalkan kiamat. Berarti Ya, kamu ini Ya. kok dari tadi melawan Bible terus loh. tidak. Betul. Astagfirullah. Itu jawaban saya betul. 100%. Jadi menurut Anda, sekali lagi saya ulang, Yesus tahu hari kiamat. Dan atau tidak? gini, Bang, saya cerahkan sedikit pikiran Anda ya. Nggak usah dicerahin. Menurut Anda, Lah kamu kalau nggak Yesus tahu dicerahin atau tidak? pertanyaanmu tuh loh, pertanyaanmu tuh gelap gulita. Jadi Karena kalau kamu nggak nggak bisa dicerahin, jawab. Anda itu butek pikirannya. Karena Anda melawan Yesus. Yesus ngomong sendiri Tidak nggak tahu. dong, saya ini orang Kristen kok bisa bilang melawan? Gimana Ya, sih? sekarang Kecuali tanya, saya Muslim jawab seperti dulu. Anda. Kalau saya Yesus seperti tahu- Anda Islam, saya melawan Yesus. Kalau saya Yesus tahu muridnya hari Yesus, kiamat masa nggak? lawan gurunya? Yesus Apa tahu hari lagi? kiamat atau tidak? Yesus tahu atau tidak hari kiamat? Sebagai pencipta dia tahu. Terus kalau yang di Bible itu berkata anak pun tidak tahu, bagaimana? Siapa itu anak? Anak pun tidak tahu. Dalam bentuk Ya, siapa itu manusia. anak? Anak siapa itu? Yang tidak tahu. Anak siapa itu yang tidak tahu? Kok anak siapa? Anak itu Iya. siapa gitu? Jangan anak siapa. Iya, Nah, anak itu siapa itu? pertanyaanmu aja udah ngawur. Iya, siapa itu anak itu? yang Anak tidak itu tahu kiamat? siapa gitu? Jangan anak siapa. Iya. Nah, Anak Maria ayo. dong. Gimana sih lu anak Maria? Dia punya ibu kok. Ayo sekarang betulin pertanyaan Anda dulu. Baru Oke, saya jawab. baca ya.
Tetapi Nah, di tadi Matius 24, pertanyaan Anda udah nggak usah. Matius Saya baca Alkitab nggak 24, boleh. 36. Lu baca Alkitab boleh. Aneh loh. Lu Muslim boleh baca Alkitab. Saya tadi mau baca nggak boleh. Ya. Egois sekali Anda. Yesus punya orang tua nggak sih? Nah, lu tuh kayak kalau ibarat tukang ya Bang ya. Kamu kayak tukang serabutan dong nggak? Iya, Ada iya, tukang iya. profesional, kamu di serabutan gitu. Yesus punya orang tua atau Please tidak? lah. Tanya yang bener lah. Yesus Aduh, punya orang capek tua layanin atau orang kayak gini. tidak? Yesus punya orang tua atau tidak? Bapak, oi, kalau namanya dia menjadi daging, emang tiba-tiba muncul dari goa. Saya nggak nanya itu. Yesus punya ibu atau tidak? Nah, saya tidak usah menjawab. Dengan saya menjawab seperti itu, Anda sudah harus tahu dong. Masa orang sepintar Anda kok sampai butek begitu Berarti Anda nggak pikirannya? mau jawab. Baik. Bukan nggak mau anaknya- jawab. anaknya Dalam Bunda bentuk Maria, daging, harusnya dia datang dalam daging, Bang. Dalam Ya, daging, Anda sudah ya. harusnya tahu dong. Anaknya Bunda Maria berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Artinya anak Bunda Maria juga tidak tahu hari kiamat. Kenapa Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat? Sedangkan Dia anak Elohim. Bunda Maria sudah ngomong dia tidak tahu. Kenapa? Tadi kan saya sudah jawab. Kenapa? Pertama, dari segi manusianya, dia ingin menekankan supaya saya ini loh sebagai anak ini, manusia ini tidak tahu manusianya. Oke, artinya manusianya tidak tahu. Jadi supaya Anda ini, hai Bang, supaya Anda ini juga jangan jadi nujum, peramal. Gitu. Gampang jawabnya. Oke, Apa lagi? Bang Handi, Ya, Bang ya. Handi, mohon maaf. Ini Bang Vincent mungkin mau bertanya juga ini. Ya, silakan, Bang Vincent. silakan. Ya adalah giliran aja deh. Kalau saya ini udah capek, saya juga perlu istirahat, nanti salah jawab lagi. Ya, Iya. pasti itu salah lah. Silakan. Ya nggak mungkin lah. Bang. Kalau Bang Benar kalau ya. capek sih bisa. Ini bentar lagi nih mau makan nih. Haus. Ya, Oke. Apa lagi? Makan ikan goreng ya, Bang? Enggak, ini saya mau tanya ini Terserah. adalah- Saya barusan tadi makan ikan bakar. Oh iya. Ikan tim, Ya udah. ikan tim. Iya. Oke. Ini yang saya tanya ini adalah gini, Bang. Kan Injil Matius itu perkataannya Yesus kan, karena merah kebanyakan kan? Ya. Nah, apakah Tanya Yesus aja. itu- Iya, apakah Yesus Jangan itu kamu ragu-ragu. Tanya aja. Iya, Matius itu kan perkataannya Yesus kan, karena merah kan, karena setiap perkataan Gini yang merah Bang, di sorry. dalam Bible, Kalau di Anda dalam Bible itu bertanya, kan perkataan tegas, Bang. Yesus. Jangan ragu. Tanya dulu. Ya. Yang- Yesus itu yang benar-benar jelas. mati nggak sih, Bang, setelah disalib? Ya coba kamu disalib lah, kira-kira seperti itu mati nggak lo? Karena di Matius Coba kamu 12, 38, diangkat ke atas, 40, ditusuk. Bang. Kamu ditusuk sama tombak, digantung gitu, kira-kira lu mati nggak? Gitu aja. kan saya bukan Tuhan, Bang. Hah? Kan yang terkutuk Ya adalah orang yang digantung di kayu salib. Ya lu boleh makanya lu boleh ya, coba. apple to apple. Kalau saya dibandingkan, tinggal Ya jawab silakan. aja dulu, saya makanya manusia Terus saya biasa. sudah jawab. Sekarang berikutnya apa? Iya, karena di Matius 12, 38, 40 itu Yesus bilang, ya, di situ dijelaskan bahwasannya pada waktu itu berangkatlah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatlah yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti seperti Yunus, ini merah nih ya, perkataan Yesus ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus nggak mati dong, Bang. Gagal dong penebusan dosa. Ini Sudah boleh saya jawab? Ini yang jawab, tulisannya merah. Ah, sudah ya. Demikian Oke. anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Berarti Yesus nggak mati, Sudah boleh jawab? Ya Boleh. Anda jangan menjawab dulu dong sebelum kamu mendapatkan jawaban dari saya dong. Tanya dulu. Caranya begini Bang, saya ajarin ya. Tanya, orang Abang jawab. buat Jangan pertanyaan sendiri, Anda jawab tanya. sendiri. Oke. Anda jawab sendiri, itu salah. Nggak boleh. Saya kan ngikutin abang tadi caranya begitu. Enggak juga. Enggak, Kan saya tadi- tadi
konsisten. Pertanyaannya salah. Saya Makanya orangnya kalau jawab diskusi, sendiri gitu. saya kalau diskusi mantep bang. Oke. Nggak Ya udah, Abang pelin-pelan, jelasin nggak tadi di pelin-pelan. Matius. Oke. Di Matius Sudah saya bisa jawab? 12:38-40 itu. Oke. Abang jelasin. Sudah ya. Nah, daging mati, tapi roh tidak. Makanya Itu Yesus pengakuan bilang nggak iman. mati kok. Nah itu saya lagi mau jawab, lu nyela. Jangan disela bro kalau Nih, orang lagi lu bisa menjawab. hormati nggak orang ngomong? Silakan. Hormati dong orang ngomong. Bagus, lanjut bro, lanjut bro. Kalau kamu ngomong saya diem. Giliran orang ngomong lu nyelah. Lu kan mau ngacaukan pikiran orang. Itu namanya lu interogasi. Nggak bisa begitu. Ayo Bang. Bisa Abang saya jawab? Bro. Ayo jawab ya. Oke, iya dong. Nah, kalau gitu kan supaya Anda belajar untuk cara diskusi yang benar gitu. Saya orang Kristen yang sopan loh. Oke, saya jawab. Daging, secara daging itu mati. Tapi secara roh tidak. Sama seperti Anda. Kita mati, roh kita tidak mati. Maka dalam pengakuan iman rasuli, pada hari ketiga dia pergi ke alam maut. Dalam surat Petrus mengatakan dia pergi ke sana untuk memberitahukan kemenangannya atas dosa Anda, atas dosa kita semua kepada alam maut. Makanya Paulus menulis, "Hai maut, di mana sengatmu?" Itu jawaban saya. Bang, ini Yesus yang bilang, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal Emang di kamu dalam pikir itu rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini Yesus Oke. yang ngomong, tulisannya merah. Nabi Ya. Yunus itu enggak ruhnya, sama Tanya aja, jasad-jasadnya Bang, masih tanya. hidup. Yunus itu Ya. 3 hari 3 malam di perut ikan, mati atau Oke. hidup itu dulu. Baik, sekarang itu dulu. begini. Boleh Yunus saya 3 jawab? hari 3 malam di perut ikan itu hidup atau mati? Silakan. Itu dulu. Saya jawab. Ketika itu analogi, ya kembali lagi analogi, oke? Dia memberikan gambaran lamanya waktu, bukan soal keadaan saat itu dalam lamanya waktu. 3 hari, hashishi dikatakan yamin hashishi, hashishi liot. 3 hari 3 malam, lamanya waktu, Bang. Ya, hidup atau Lalu mati kalau Yunus? saya belum jawab. Tolong tenang. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah tentu ketika diperiksa oleh prajurit karena sudah mati, maka tidak jadi kakinya dipatahkan. Apa kamu meragukan tentang prajurit-prajurit Romawi yang buas itu? Itu aja, Bang. Yunus di perut ikan itu mati atau hidup? 3 hari 3 malam. A, mati, B, hidup. Lu belajar Alkitab deh. Kok Aduh, nggak bisa tanya-tanya jawab, gitu? kan? Katanya Yesus merah loh, Matius. Aduh. Tanya dulu deh, kau Jawab belajar aja. situ. Yesus itu Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, hidup atau mati? Baca hidup aja dan mati. kitab. Masa lu nggak bisa baca sih? Ya jawab dong. Nggak usah saya jawab, lu baca aja kitab Yunus. Ya kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya sudah jawab, baca kitab Yunus. Wah, Itu jawabannya jawabannya. suruh baca. Iya, iya. Oke. Suruh kamu Kalau baca. jawabannya suruh baca, ya Yunus hidup. Yunus hidup. Yunus? Oke, setuju atau tidak? Yunus hidup. Oh, setuju. Masa dia mati? Setuju. Baik. Kalau anak manusia di perut bumi itu mati atau hidup? Dagingnya mati. Berarti nggak Rohnya sama hidup. dong. Nggak sama dong perbandingannya. Seperti. Aduh sayangku. Ada kata seperti. Dia tidak berkata, waduh Udah, kamu gitu. ketawa. Berarti jangan kau tertawakan kebodohanmu. Kata seperti. Di like. Kamu ngerti Inggrisnya nggak sih? Like. Kamoka. Kata Ibrani itu moka. Pun deh kau. Seperti bulan menangis, seperti matahari bersorak, seperti gunung-gunung berjalan. Itu kamu nggak ngerti bahasa metafor. Seperti itu sama atau tidak? Seperti itu sama atau tidak?
Aduh, udahlah Bang, sudahlah capek layani kayak gitu. Capek lu karena lu bohong terus. Enggak, maksud saya itu terlalu rendah pertanyaan Anda. Enggak, pertanyaan begini justru kamu nggak bisa apa-apa karena kamu memaksakan. Dari Yesus tadi itu saya mati. sudah menjawab terus loh. Makanya saya jangan menjawab dimatikan orang Anda yang hidup. tanpa Kamu sebenarnya saya ini menjawab bukan Anda penjahat. sebegitu jelasnya Kamu loh. pembunuh Lalu Anda berencana. terus menggiring bahwa saya nggak bisa jawab loh. Aneh loh. Kalau saya nggak bisa jawab dari tadi saya udah mati sama kalian. Terus apalagi sebelum saya pergi? Anda cuma modal mulut. Anda itu Aduh, hanya modal seperti mulut. kaleng kosong dikasih roh sampai Anda bisa ngomong. Haleluya, Tapi yang terlontar terima kasih. dari mulut Anda itu nggak ada kebenaran. Dari awal saya tanya, Yahweh itu apa? Dari mana Anda ngambil kata Wahyu? Anda nangis. Ditanya Haleluya, boleh Yunus saya hidup baca? atau Bang, hidup, Anda Bang. mencret. Anda Kamu cuma tadi saya modal jawab. ngomong. Kalau Nah, cuma saya boleh modal baca ngomong Alkitab? pantat Saya ayam boleh juga baca Alkitab, bisa. Bapak? Saya baca Alkitab boleh untuk menjawab Alkitab. pertanyaan Anda Yahweh itu siapa? Alkitab. Mungkin maksud Anda Biblos. Alkitab. Udah ada Nah, aja. itu udah lain lagi. Nah makanya sampaikan kebenaran itu, mutlak kebenaran. Jangan Saya mau sampaikan. jangan Saya mau baca. tipu-tipu. Anda tidak mau. Baca apa? Anda tidak memperbolehkan Baca apa? saya. Saya mau baca Baca satu apa? ayat. Saya mau baca satu ayat satu dari nomor. kitab suci kami. Nanti semua yang terlontar dari mulut Anda itu semua tipuan. Satu ayat, satu nomor. Dari mana kata ayat Anda ambil dari kitab saudara? Pusing kan? Bang Ben Pusing. nanya. Cocoknya Anda Pusing di saya sekolah sama minggu. kamu itu. Pusing saya sama kamu itu. Tadi saya tanya Ada lagi? tentang Yunus dan seperti anak manusia itu 3 hari di dalam. Iya. Seperti Yunus. Oke, terus abang kan Sudah jawabnya, saya jawab. abang kan Seperti. jawabnya muter, abang kan jawabnya Nggak muter muter-muter ke Saya langsung penebusan jawab, dosa. kan? Iya, abang Kenapa kan saya jawabnya jadi gini. muter? Saya tidak muter. Anda bertanya mati nggak? Saya jawab mati. Oke. Dagingnya. Oke. Pertanyaannya gitu. Abang tadi ngeluarin statement gini tadi, sampai tentara Romawi yang buas itu mematahkan kakinya Tuhan. Tidak untuk jadi memastikan- mematahkan. Kan abang tadi yang bilang. Tidak mematahkannya karena sudah dilihat, diperiksa, dia sudah mati. Oh gitu. Berarti tentara Iya. Romawi dapat pahala paling besar dong karena Nah ini membunuh kalau Tuhan. pertanyaan itu pertanyaan Anda itu kok jelek sekali ya. Kalau kalau nggak terbunuh Yesusnya kan pertanyaan orang, Ya, kalau sudah kami memang kejeduk sorry pertanyaan lah. orang yang Karena disalahin. apa-apa Lucu Anda ini. disangkutkan pahala. Wah, udahlah. Ya iya, Terima Yesus kasih, kan Bang. ngajarin itu. konsep penebusan dosa. Ternyata kalian ini apa ya? Sebentar, saya Apa tanya. namanya? Iman tanpa perbuatan adalah buta, mati. Perbuatan itu adalah amal. Itu ajaran Yesus. Gimana kau? OOT lah, udahlah. Begini Pak Terima Benaya kasih. satu lagi Pak Benaya sebentar Mas, dulu Mas, satu terima kasih, ya. dengerin dulu. Mas, terima kasih sudah Ntar tanyain saya. dulu. Orang saya Thank you tanya very tentara much Romawi itu atas pahlawan kebaikan kok. Abang. Dapat apa Dengerin Biar dulu. Bunuh Tuhan Yesus. yang Maha Esa memberkatimu selalu, mulai kabur. ya. Kabur Tuhan yang Maha Esa itu tidak memiliki sifat keturunan. Tuhan yang Maha Esa itu tidak memiliki garis keturunan. Terima kasih. Sabar. Meong. Tadi keren tuh meong. Tubuhnya Tadi Yesus suaranya itu bagus. bro, tubuh Yesus itu Terima Tuhan apa kasih. bukan? Tubuhnya itu Tuhan apa Sudahlah. bukan tubuhnya? Aduh, ini gimana keluarnya ya? Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Bro, tubuhnya Yesus Kalian nih. Tuhan atau bukan? Jawab dulu bro. Tubuhnya Yesus Kadang-kadang Tuhan atau lucu, ya. bukan? Kan lucu, kalian tuh seperti emak-emak setrika, maju, Iya, mundur, jawab maju, dulu. mundur, Apakah Kalau udah maju, ketampul mundur. pertanyaan gitu, meraju. Enggak. Bro, tubuhnya Anda Yesus. sudah cukup, Diam dulu, ya. diam dulu. Tentara Santai, weh. Romawi nggak diakui Sebentar, sebagai Pak Bisan. pahlawan. Pak Bisan. Tubuhnya Yesus itu Tuhan apa bukan tubuhnya? Nah, Jawab berdua. boleh saya jawab dengan contoh? Iya, silakan. Mau apa Saya ke jawab tubuhnya? contoh ya. Tubuhnya ya. Sekarang boleh saya jawab dengan contoh? Iya. Supaya Pertanyaannya apa? ada jelas. Jelasin juga nggak ngerti itu etnis Iya. Celebesnya capek. Ya silakan. kalau Tubuhnya jawab. Yesus Ketika Tuhan saya atau memberi bukan? contoh, itu berarti saya jelas sekali otak saya. Iya, silakan. Ya, wahyu diberikan kepada kita berupa kitab suci. Kitab suci ketika ditulis tetap firman Tuhan. Ya, firmannya itu kekal.
tapi kertasnya itu bisa tidak kekal. Jadi kertas itu bisa Saya nggak habis. nanya itu, bro. Makanya saya kasih contoh Bukan itu supaya pertanyaannya, lu otakmu tinggal jawab. terbuka, sayang. Tubuhnya Aduh, Yesus kamu itu dari contoh aja sudah tidak tahu gimana. Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan tubuhnya? Tinggal jawab dulu. Berarti Kan tadi saya sudah Yesus jawab. itu kertas, Bang. Analoginya Tubuhnya gitu itu ya? loh, sebentar. Tubuhnya itu loh. Saya Tuhan memberi bukan. contoh. Gak usah kasih contoh, langsung jawab. Makanya bukan aku bilang atau jangan Tuhan, gitu dikasih loh. contoh. Makanya kan Nggak ujung-ujungnya usah. Kalau maki-maki saya bilang jawab kayak gitu. secara teologis, kamu nggak paham. Ya Saya udah coba jawab. pakai istilah ini Jawab, aja. jawab. Iya Iya, kan? jawab aja. Itu saya pertanyaan membaca sederhana kok. Tubuhnya Nih. itu Tuhan atau bukan? Kamu mau mengiring istilahnya traduksianisme. Jawab aja, nggak mengiring ini loh bertanya Traduk kok. pekare. Itu Tubuh- Bang. Bro, Kamu tubuhnya belum saya Tuhan atau hadapkan loh bukan? dengan impeccability dan Oi. peccability. Tubuhnya itu Udah Tuhan atau cukup bukan? itu. Karena dijawab banyak loh. pertanyaan Anda ini tidak usah dijawab. Loh, berarti nggak bisa jawab. Karena pertanyaan Anda Oke, Anda itu kalau nggak bisa jawab, bukanlah saya satu menjawab. pertanyaan Diam, yang saya menjawab. jawab dengan Tubuhnya Yesus teologis. itu. Udah, terima Sebentar, kasih. Bro, diam Alhamdulillah dulu. saya nggak salah kalau mau Sudahlah, bolak-balik kalian ini loh, Tubuhnya, bolak-balik. sebentar, tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di Yohanes 20:13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Artinya tubuhnya ini adalah Tuhan menurut Maria Magdalena. Sakit kan lo? Kalau tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Begitu dong menjawabnya pakai data. Aduh, kan? kamu itu, Aduh, apa kamu lagi? itu belum belajar eksegesis dan eisegesis, Dikasih data nangis. metode mempelajaran. Dikasih Aduh, data nangis. Itu terlalu cetek buat saya, Bang. Itu kamu belum paham namanya MMAL, MMAP dan eisegesis dan eksegesis dan hermeneutik. Iya. Itu- Saya itu cuma teringat itu. Kalau nggak salah, Terima kalau nggak kasih. salah yang eksegesis sama enegesis itu yang Yesaya 7:20 ya, yang Tuhan itu meminjam pisau cukur dari seberang Sungai Efrat dari Raja Asyur untuk mencukur bulu paha dan bulu kepala ya. Itu ya yang eksegesis itu ya, Yesaya 7:20 ya, Bang. Itu ya. Anda itu ya lucu sekali ya. Selalu cari-cari yang apa ya namanya, untuk yang sifatnya apa ya? Bukan nyari, datanya ada. Itu eksegesis. Nah, eksegesis itu metode, Bang. Cara pendekatan. Ben, gantian kau nanya, Bukan Ben. isi dari itu. Ben, Ngerti nanya nggak kita, Anda? Ben. Gantian Ben, kau Udahlah, nanya Ben. capek sama kalian nih. Ya capek lah, orang lu menuangkan Eksegesis parah. sama ya. eksegesis Dadah itu dulu, yang dadah Yesaya dulu. 7:20 kan. Dadah dulu, terima kasih ya Tanya dulu, atas Ben. kesediaan. Ngomong-ngomong, dan saya cuma pesan, saya Kristen, tapi meskipun kita cukup keras seperti ini, kita tetap rukun bersama aja. Ya, Lu saya Kristen pernah debat dalamnya sama apa, bro? sorry. Iya, Saya emang. membuka. Saya pernah debat juga sama Insan Moko Ginta dengan satu dari NU juga, tapi kita tetap bersahabat. Denom lu apa ya? Denom lu Terima apa, kasih. Bro? Denom lu apa? Keluarga saya banyak yang Kristen. Sebentar, Saya mau denom lu, ngalah. denom dulu, Tetap bersatu. denom. Sebelum kabur, denom lu apa? Denom saya ngapain lu mau tahu? Denom. Ya biar ketahuan gitu loh. Ngapain nanya Denom? Tidak usah. Iya, nggak boleh. Saya ini gereja yang ada di Indonesia gitu aja. Apa itu? Ya. Apa itu? Nantilah kapan-kapan makin kenal kan makin sayang, Bang. Iya. Makin kenal makin sayang. Iya, Namanya namanya baru apa? pertama kali, masa semua mau dibuka telanjang, Dok. Satu-satu Kan udah. aja. Udah sering kok. Tapi Denomnya apa? terima kasih ya, tulus saya sampaikan. John Peter Siagian, Bang Zuma, Hendy Celebes, muncul saya Vincencio dan host. Thank you very much. Thank you, Bang. Beliau ini yang Thank you. ribut sama Ya. Erben, Bang Handi. Iya, ribut sama Erben. Ya kalian terusin dah ya, terima kasih. Denomnya berbeda sama Erben. Bisa aja lu. Iya, gua denger kok. Mana sih lu? Ya udah, thank you ya. Lu kan lu kan protes. Oke, thank you Mau ke- Beda ya, mau- Pak Isu. mau ke- ya nanti kan kita jadi ramai di room kan. Kita Iya. boleh tidak saling ini tapi ramai aja. Iya, yang Ya jelas kan? kamu Oke. kemarin protes Erben. Erben kan mengatakan gini, di surga itu sembahan ada Ini mau dua. diterusin lagi nih. Lu, Bang, Ya, lu, Bang. gini Bang. Iya, iya. Bang, udah. Saya memang dalam berapa banyak hal
tidak sama dogmanya dengan contoh Erben gitu aja. Ya, banyak hal dia juga bisa tidak sama dengan saya. Yang paling Makanya parah banyak itu, bro. mazhab. Ya, yang paling parah itu RB mengatakan di surga itu ada Allah Bapa, ada Yesus. Yesus posisinya sebagai masih Mesias. Nah, itu saya nggak bisa terima. Itu tidak Ya, tidak bisa terima. itu sangat perbedaannya. mengingkari. Itu mengingkari emunah saya, emunah silikim. Nggak bisa. Terima kasih ya. Saya tidak seperti itu. Thank you. Jadi udah ketahuan dong Denom. Abu Hadid, thank you. Denomnya udah ketahuan nih. Ketemu. Bisa aja lo. Oke. Thank Nah, you, ini Bang Ben. mau pergi juga nggak bisa nih. Jangan pergi dong. Oh, pergi dia beneran. Denomnya beda Ya. sama Erben. Bang John. Kemarin. Ya wes. Silakan Bang John. Ya lucu aja saya lihat dari tadi nih diskusi kalian ini semuanya, mulai dari siapa tadi tuh? Kalau lucu kenapa lu nggak ketawa, John? Ketawa gua di bawah, apalagi Oh, nah. Juma dikerjain sama siapa itu tadi? Siapa namanya itu tadi? Aduh, Siapa aku dikerjain? Kebalik. Anak itu yang anak itu yang blow on. Oh, memang ke anak itu blow on, tapi kan kalian lebih blow on menghadapi orang blow on. Ya orang blow on itu perlu dikasih ilmu supaya berhenti menuangkan manusia. Kalau kalian mengatakan dia blow on, maka kalian lebih blow on lagi. Kenapa? Orang blow on kok diladenin? Bukan diladeni, Yang lebih kita blow on ajarin. adalah ngedengerin sambil ngetawain. Itu Nah, lebih makanya blow saya on. di bawah tuh dengerin aja. Kasihan Enggak, liatnya. diajarin, John, diajarin supaya berhenti menuangkan manusia. Dulu. Jadi yang lucu lagi tadi ketika Juma bilang katanya Adam disunat loh. Adam disunat itu di mana itu tertulis Adam disunat? Aku ketawa aja tadi di bawah. Ya, semua Adam para, disunat katanya. semua para nabi disunat kok, John. Makanya aku bilang di mana ada ayatnya Adam disunat. Saya katakan itu tradisi internal Yudaism, bukan ada ayatnya, bukan ada Iya, dalilnya. kamu bilang Tanya tadi aja Adam- praktis Yudaism Adam itu. aja dilahirkan di Musa, sunat. terus Padahal kemudian Adam itu Daud. diciptakan, bukan dilahirkan. Itu mereka mengimani orang-orang itu adalah lahir dalam keadaan sunnah. Makanya Gitu aku loh. bilang tadi Adam dilahirkan disunat. Adam kan tidak pernah dilahirkan. Makanya saya ketawa di bawah Enggak usah tadi. ke sono, udah. John, Yang diciptakan, yang diadakan itu Iya, yang maksudnya. saya Gunung-gunung dengar tadi, dilahirkan. Adam Dalam kitabmu emang dilahirkan gunung pernah disunat. dilahirkan. Mungkin kamu salah ngomong kali. Akuin aja kamu salah ngomong. Saya kan Loh, dengar. bagaimana dengan data yang mengatakan gunung dilahirkan? Di mana itu gunung dilahirkan itu? Gak tahu dia gitu. Nggak baca Bible dia. Kemudian yang lucunya lagi Juma ngomong tadi gini. Ada hadis mengatakan Muhammad Mazmur. itu disunat dalam 8 Mazmur, hari disaksikan Mazmur 90 nomor 2 sebentar saya bacain. Mazmur 90 nomor 2. Mazmur Udah itu jadi nggak enak saya. Gunung syair. dilahirkan, Bang. Sebelum gunung-gunung, dengerin dulu, datanya ada. Itu syair, bukan tentang penciptaan, itu syair. Di Jadi Mazmur syairnya- itu kalimat-kalimat syair. Kalau di kejadian itu tentang penciptaan. Jadi Jadi syairnya blow on. kata penciptaan dengan kata syair-syair yang ada di dalam Jadi Mazmur. syairnya, Jadi yang nulis syair di Bible blow on dong. Jadi blow on dong itu syair. Oh, kalau syair bisa, namanya juga syair. Semuanya Blow on. bisa. Oh, berarti itu bukan firman Tuhan ya, syair ya. Syair itu Raja Daud itu. Oh. Lagu Iya, lagu iya. pujian. Oh, nggak Raja difilter Daud, ya, katanya kitab suci. Orang syair yang blow on aja masuk ke kitab suci. Ya, jadi jelas yang lucu tadi Juma mengatakan Muhammad disunat 8 hari disaksikan oleh kakeknya. Terus dibantah lagi oleh Juma katanya Muhammad itu sunat waktu di dalam kandungan kan jadi bertumburan itu. Yang mana yang mau dipegang itu Juma? menurut Allahu kamu? Akbar. Apakah Kakeknya dia- bikin selamatan sebagai simbol penyunatan ke anaknya, cucunya. Hadis mengatakan bahwa Muhammad disunat pada umur 8 hari disaksikan kakeknya si Abu Talib. Gimana ngomong begitu? Di hadis. Hadisnya Herdi. Cuma mengatakan itu doib. Itu doib katanya. Doib. Iya lemah kau bilang tadi itu. Tapi Aduh. kamu meyakini bahwa Iya, di mana hadisnya kemudian kakeknya menyaksikan penyunatan di mana? kamu yang tadi berkata, aku dengar tadi di bawah, kemudian kamu pendengaranmu katakan, gangguan iya, berarti. makanya aku bilang. Ayo itu Bang Handi lanjut Bang Handi. Perkataan salah kamu. Udah Saya John, udah John. dengerin aja. Kembali ke topik John. John kembali ke topik. Apa John, ini bahasa apa? udah.
John, menurut kamu John, tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tubuhnya Yesus. Tubuh, pikiran, perbuatan, Tubuhnya aja. semuanya Fisiknya. iya, semuanya itu bisa disebut Tuhan gelarnya. Oke. Jadi tubuhnya Yesus Tuhan juga ya? Oh iyalah, semua kan gelar itu bisa dilekatkan ke tubuh, ke perbuatan, ke sifat. Makanya Jadi sifat Tuhan itu kan sama seperti kita, penyayang, pengasih. Itu sifat Iya. Tuhan loh. Dan Jadi kita juga memiliki sifat iya, Tuhan. Iya, artinya kalau tubuhnya Yesus adalah Tuhan, artinya tubuhnya Tuhanmu ini pernah disakiti oleh orang lain, betul? Betul. Tuh. Jadi Tuhan wajar disakiti, betul? Ya wajar, Ya, Tuhan wajar dibunuh, betul? wajar. Wajar. Astagfirullahaladzim. Tuhan wajar dibunuh. Mau apa lagi gua? Kamu nggak bisa berkata-kata lagi. Karena Ya. apa? Kamu nggak akan bisa menerima dengan akal dan pikiran yang diselebet. Iya. Waktu Itu Tuhan susahnya. mati, John, waktu Tuhan mati Makanya kosong. tadi Sinapiri Iya. Allah itu tadi dia mengatakan mana akal, mana beriman. Dia benar itu. Dia Iya. mampu mematahkan Juma dan Hendy Celebes dengan mengatakan bahwa Iya. beriman lebih utama daripada berakal. John, waktu Tuhan mati 3 hari 3 malam, kosong dong Tuhan, nggak ada Tuhan lagi. Kemana dia? Ya kan Tuhan mati John 3 hari. Buktinya aman-aman dunia ini, alam semesta ini nggak ada gangguan. Jadi pernah kekosongan Tuhan 3 hari. Buktinya nggak pernah kosong itu. Ya kan Tuhan mati 3 hari, berarti nggak ada Tuhan. Tuhan nggak pernah mati, Tuhan nggak bisa mati. Tadi ngomong Tuhan mati. Loh, kan saya sudah berkali-kali mengatakan Tuhan itu sebuah jabatan. Maka ketiga jabatan itu tidak mungkin mati, tidak mungkin beranak, tidak mungkin makan, ya. Segala sesuatu yang disebut jabatan itu tidak mungkin makan, minum, kemudian tidak memiliki jenis kelamin, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus Ya. jenis kelaminnya apa? Nah, kalau Yesus berdasarkan informasi di dalam Bible, ya jelas dia seorang laki-laki. Laki-laki ini Tuhan atau bukan? Laki-laki ini Tuhan atau bukan? Anda menanyakan Yesus apa jabatannya? Yesusnya, personal Yesus. Kalau Anda menanyakan Yesus laki-laki, Iya, personalnya Tuhan apa bukan? Anda menanyakan Yesusnya sebagai apa ini? Sebagai manusia atau sebagai keilahiannya? Iya, Yesusnya Ya, ini. Yesus laki-laki. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kan Iya, Yesus tuh. laki-laki. Laki-laki ini. Nah, apakah laki-laki ini Tuhan? Ya betul, dia menjabat sebagai Tuhan. Tuhan. Waktu Yesus menjabat sebagai Tuhan, apa maksud Tuhan jabatan Yesus itu? Apakah pencipta atau dicipta? Segala sesuatunya, dia berkuasa. Oke, artinya fisik Yesus yang Tuhan laki-laki ini adalah pencipta alam semesta, betul? Jelas, kalau dia berkuasa atas segalanya. Ya. Tapi sayangnya Pak John, waktu dia menciptakan itu belum ada fisiknya. Belum ada fisik, ya. Ya, kan betul ya John ya. Saya ikuti loh ini, saya ikuti kamu biar mudah gitu loh. Ya. Nah, setelah dilahirkan ke muka bumi, baru ada fisik, betul? Ya, sebelumnya juga dia sudah ada fisik di dalam kitab sebelumnya. Dia punya fisik tetapi tidak lewat melahirkan. Di mana Hanya itu pernah? penampakan. Jadi Di 2 dalam- kali Yesus Ya, di menjelma dalam ada fisik. Kejadian 18 dia telah menampakkan diri kepada Abraham. Oke, kan ada 3 Kemudian di orang, Keluaran John. 33 ayat 23 Iya. dan ayat 11 dia juga telah menampakkan diri kepada Musa di sana. Jadi yang 3 orang itu salah satunya Yesus. Ya, betul banget. Yang mana itu? Yang di tengah, yang di kiri, yang di kanan? Yang pertama di dalam Kejadian 18. Yang mana? 3 orang. Iya, di antara 3 orang itu satu Nggak jelas. adalah dia. Yang mana? Kan 3, yang mana? Nggak jelas. Ya, gimana aku mengatakan di mana dia berada berdiri? Pokoknya di antara 3 orang itu dia bersama dengan 2 malaikatnya. Ya, yang malaikat yang mana? Yang kiri kah, yang kanan kah, yang tengah kah, yang mana? Yang Yesus. Suka-suka Tuhan lah. Kok Oke, aku suka-suka yang aku? Tuhan. Iya. Gitu. Jadi 2 kali Yesus. Ya, pertama turun tidak dilahirkan Bunda Maria menjadi manusia. Betul. Kemudian yang kedua melalui rahim Bunda Maria. Betul. Apakah wajah yang sama atau berubah wajah, John? Sama. Kalau mengenai wajah, tidak satupun orang yang mengetahui wajahnya yang persis.
Jadi wajahnya sama atau berbeda? Ya, tergantung orang yang melihat karena beda-beda penglihatan Beda. kamu dan Oh, penglihatan beda. Jadi wajahnya boleh beda-beda. beda-beda. Oke. Terus kemudian setelah lahir di muka bumi, Anda kan mengatakan tadi tubuhnya adalah Tuhan juga, gitu ya? Betul ya, John? Aduh, pertanyaan selebes ini dari kemarin-kemarin nggak berubah-ubah. Oke, gantian nggak aku yang nanya dulu lah sama kau. Ntar dulu kan belum kelar Silakan, ini. Iya. Sore bro Demian. Sore bro. Ya Demian tuh, silakan Demian. Selamat sore juga. Ini topiknya apa sih? Diajak dulu Demira nih. Kita mau bertanya Iya, iya. nih. Kita ditanyain Ya terus. silakan coba mau bertanya silakan. Topiknya itu apakah sang pencipta itu punya fisik atau tidak? Silakan. Dalam Islam punya itu. Kalau hadis itu di akhir zaman orang Islam akan melihat fisik Allah. Iya, betul. Di mana itu? Di kiamat Di hadis. Bang Ani nggak pernah baca hadis ya. Di sorga nanti. Di kiamat 22 Allah punya 23 fisik. kok ada itu Allah pernyataan. punya fisik. Di mana itu ada Allah punya fisik di mana? Saya mau tanya sama Bang John, waktu dulu Yesus itu menampakkan diri kepada Abraham, apakah rambutnya gondrong, Bang? Wah, kalau kau mau nanya itu kau tanya Abraham aja langsung. Karena saya nggak ada di situ pada waktu kejadian. Iya, soalnya gini Bang, 1 Korintus 11:14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Jadi orang laki-laki yang berambut panjang itu hina. Iya, makanya aku bilang untuk pastinya kau tanya dengan Abraham yang melihat, ya. Kalau saya udah pernah melihat Tuhan Yesus itu, tetapi wajahnya itu tidak kelihatan, jadi saya nggak bisa melihat mukanya, apalagi rambutnya. Nah, rambutnya panjang nggak Bang? Makanya saya bilang mukanya saja saya tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang melingkari dia. Ya, jadi Cahayanya warnanya kuning apa putih? Apa? Cahayanya warnanya kuning apa putih apa biru apa gimana atau ungu Putih atau apa? mengkilat, bercahaya putih mengkilat. Ya, saya nggak bisa melihat wajahnya. Jadi jelas Berarti ya, benar saya kata sudah Bible pernah- bahwa saya sudah Yesus pernah mukanya melihat bahwa bercahaya. Tuhan Yesus itu memang ada dan nyata. Itu bedanya aku dengan kamu. Saya Betul, bisa Bang. bersaksi tentang itu. Makanya murid-muridnya Yesus mengatakan ketika Yesus disalib setelah bangkit mengatakan bahwa Yesus tuh seperti melihat hantu itu murid-muridnya Yesus. Yang jelas Benar kata saya Bang John. tidak bisa melihat wajahnya karena wajahnya bersilau-silau. Karena Hanya itu murid-muridnya yang Yesus saya saja nggak katakan. bisa mengenali Yesus, apalagi Bang John gitu. Nah, makanya aku bilang, tetapi aku tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Dia menyerupai seperti kita. Oke, silakan Demian mau bertanya atau Bang John mau bertanya. Silakan Demira. Gresik hancuran jaringannya bro. Oh ya sudah. Halo. Silakan sampaikan pertanyaan saja. Dengar. Mira. Mau silakan. Saya mau nanya ke kawan-kawan muslim mengenai Tuhan. Kalau di dalam Quran itu kan tidak pernah dijelaskan Allah nggak bisa dilihat kan. Kalau ada mungkin nanti dikasih dalilnya. Tapi yang saya tahu ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Jadi intinya bahwa tidak ada keterangan Tuhan tidak bisa dilihat. Kemudian yang ada hanya tidak serupa. Pertanyaannya gini, kira-kira kalian tahu nggak wajah Tuhan kalian seperti apa? Bang Zuma, silakan kau jawab, Bang Zuma. Ya, baik. Kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, Anda keliru. Al-Quran sangat jelas mengatakan Allah berfirman, lantaroni, kamu tidak bisa melihat aku. Itu pernyataan Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang tidak pernah yang tidak bisa dan tidak pernah dilihat di alam semesta ini bisa digambarkan wajahnya? Laisa kamislihi syai'. Mau digambar seperti apa Allah itu sementara tidak menyerupai dengan apapun. Gitu jawabannya. Sederhana kok itu. Lantarani. Kamu tidak Sama akan mampu melihat seperti aku. Tidak ada.
sama seperti Iya, di silakan. perjanjian lama, kalau Tuhan ketemu sama manusia, maka manusia akan hancur, tidak akan pernah sanggup. Tapi kalau di perjanjian baru, Tuhan bertemu dengan manusia, Tuhannya yang hancur, disalib dan terkutuk, kata Paulus 3 Korintian 3:13. Keyakinan umat Islam Juma mengatakan bahwa Musa itu disuruh melihat gunung ketika Musa meminta untuk melihat Allah. Nah, Allah menyuruh Musa itu untuk melihat gunung itu. Kalau gunung itu bisa dilihatnya masih berdiri di situ, maka dia bisa melihat aku. Ketika gunung itu diledakkan, si Musa pingsan. Jadi boro-boro mau melihat Tuhan dia. Melihat gunung meledak aja dia pingsan. Di Yesaya 26 ayat 4, Allah itu gunung batu. Ibrani 12:29, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Yang benar yang mana Tuhan kok banyak amat? Itu kata perumpamaan tentang gunung batu. Perumpamaan lagi, Bang John. Makanya aku Masa bilang Tuhan ayatnya pakai perumpamaan ditulis terus? di mana. Jadi begini, di dalam Kiamat 22-23 itu Juma sudah berapa kali itu saya tanyakan. Di sana dikatakan bahwa di hari kiamat wajah-wajah umat Islam berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka memandang. Itu dikatakan di sana. Di hari kiamat kalian itu akan melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, yang kalian lihat itu apanya? Ada nggak yang tahu kira-kira? Silakan Bang Juma. Ya kan belum kiamat, belum ke sono kita. Ya, silakan Bang. Gimana sih? Kalau Anda bertanya seperti itu ya, apanya yang dilihat? Ketika Anda mengatakan wajahnya, berarti wajahnya sudah bisa digambarkan. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak diserupakan dengan apapun Allah itu. Nah, ketika Anda mengatakan gunung itu hancur, kan Allah mengatakan, kamu tidak akan sanggup melihat aku, engkau tidak akan sanggup menatapku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Maka Tuhan kemudian menampakkan diri kepada gunung itu. Gunung itu hancur. Musa pun pingsan. Iya, artinya dia nggak melihat Tuhan, cuman terkejut melihat gunung pingsan. Aku aja kapan melihat gunung meledak di depan mataku pingsan. Iya, Allah mengatakan kamu tidak akan sanggup melihatku. Gunung aja ketika aku nampakkan diriku, gunung aja ketika aku tampakkan diriku, gunung itu meleleh hancur, apalagi kamu. Iya, yang jadi Tuhan kemudian memperlihatkan di dalam kebesarannya kepada gunung. Iya. Gunungnya meleleh. Bagaimana Musa? Nah, yang jadi permasalahan di dalam Kiamat 20-23 itu, Juma kira-kira apa yang kamu lihat dari ayat itu? Maksudnya di hari Loh, kiamat. ini kan di hari kiamat. Wujuhu yauma izin nadirah. Wajah-wajah orang beriman itu kelak berseri-seri. Tidak bisa dilihat dari awal, maka sampai pada akhirnya pun tidak satu pun bisa melihat. Tetapi pada faktanya Anda jangan menyamakan alam semesta ini dengan akhirat. Berbeda. Bahwa di sana ditafsirkan Ibarat Anda jangan menyamakan alam rahim dengan alam dunia. Beda. Loh, itu di kiamat itu di mana? Alam rahim dengan alam dunia beda. Dunia dan akhirat beda. Anda jangan samakan. Hari kiamat di mana posisinya kita? Hari kiamat itu yang tahu adalah Allah. Posisi kita Yaumul kiamat itu adalah posisi Yaumul kiamat di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Wah, itu di akhirat. Kiamat itu terjadinya, brother, di dunia, bukan di akhirat. Mana ada lagi kiamat? Memang dunia yang dikiamatkan. Dunia ini yang dikiamatkan, bukan akhirat yang dikiamatkan. Lucu Anda ini. Jadi posisi pada saat hari kiamat itu yang tertulis di dalam Kiamat 22-23 itu kita ada di dunia. Posisinya. Iya, tapi bukan di dunia. Dunia ini akan hancur, Bung. Bumi ini akan hancur. Kehidupan berikutnya itu artinya kita masih di dunia, ya. Masih di dunia posisi hari kiamat. Kejadian melihat wajah Allah itu bukan hari kiamat, Bung. Itu ada tafsirnya.
Saya baca tafsir. Gimana ceritanya? Hari kiamat itu terjadinya, hari kiamat itu adalah kehidupan di dunia, akhir dari kehidupan dunia. Kalau hari akhirat itu artinya hari setelah kebangkitan manusia, khususnya umat Islam itu berseri-seri melihat Allah. Iya, Gitu jadi kan loh. benar di sana itu di hari kiamat dikatakan umat Islam akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, seperti apakah rupa atau wujud daripada yang lihat itu? Pertanyaanmu ini nanti setelah di hari kiamat, hari kebangkitan, baru kau telepon saya. Orang belum terjadi. Telepon saya nanti. Saya tahu ya. Belum Saya terjadi mengutip aja. dari Kan tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah untuk saat sekarang. Nanti saudara telepon saya setelah saya di surga, Anda telepon dari neraka. Bang Suma, wajah Tuhanmu itu seperti apa? Baru ku kasih tahu, karena aku sudah lihat. Gitu loh. Sekarang kan aku belum lihat. Terus kau tanya, bagaimana rupa akhirat itu Bang Tuhanmu Bang Suma? Kan terjadinya nanti di akhirat. Sama ketika anak manusia, bayi di dalam rahim, kau tanya, wahai bayiku yang ada di dalam rahimnya ibu, kau tahu nggak di dunia itu seperti apa? Ya nggak tahu, dia belum lihat. Gimana ceritanya Anda ini? Oke, gini ya, saya kasih tahu. Di dalam surah Maryam 17 ini sudah sering saya jelaskan kepada Juma bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus dirinya, rohnya, mengutus dirinya. Iya, kan di sana dikatakan, kami mengutus roh kami. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu, belum. Enggak, kami ini Allah loh. Sudah saya tanya ke beberapa ulama, kata kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Jibril. Beda bro. Jadi gini loh. Kalau kita nyuruh tukang di pos, dalam surah Maryam 17 itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kami di situ adalah Allah. Yang diutus di situ adalah Jibril. Roh Allah, bukan Roh Kudus. Roh Allah. Iya, yang di sana itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Allah sendiri. Roh Kudus. Baca. Jibril itu Roh Kudus. Baca, Roh Kudus. Ya ini Roh Allah sendiri, bukan Roh Kudus. Di sana ditulis. Coba baca. Loh, coba baca surah Maryam 17. jelas sekali dikatakan bahwa Allah itu bukan roh dalam Islam. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak sama seperti makhluk, Bung. Roh itu makhluk. Saya tanya dulu kepada saudara. Roh itu makhluk atau bukan? Roh itu makhluk atau bukan? Roh bukan makhluk lah. Bagaimana dengan Zakaria 12 nomor 1? Silakan baca. Aku menciptakan roh manusia, setiap roh dalam diri manusia. Nah, terus di mana kau bilang roh? Lalu di mana dalilnya dikatakan? Di mana dalilnya dikatakan bahwa roh itu bukan ciptaan? Di mana? Tadi roh itu makhluk. Di mana ayatnya? Ya itu ngomong tadi itu Zakaria. Lah, Zakaria 12 dibilang makhluk. Ciptaannya makhluk. Ada kata makhluk di sana. ini izin ya, Bang John. Gitu cara belajarnya. Ini saya ketemu Bible nih Bang John ya. Apakah Tuhan bisa dilihat atau tidak? Abang John catat nih, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, Keluaran 3:20, 1 Yohanes 4:12, Yohanes 5:37, Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Oke ya. Terus Kejadian 18:1, Kejadian 26:24, Keluaran 3:11, Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala. Ada lagi nih Bang, Keluaran 24:9-10, Tuhan kelihatan kakinya. Nih, Yesaya 6 ayat 1, Tuhan kelihatan sedang duduk. Yeremia 3:1-3, Tuhan bisa dilihat dari jauh. Yang benar yang mana Tuhannya Bang John ini? Jadi di Al-Quran juga itu ada. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan betisnya sehingga kalian akan sujud. Itu jelas ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah menyingkapkan betisnya, maka kalian akan segera bersujud kepadanya, kepada Dia. Itu jelas. Ayatnya di mana Bang? Oh, baca kita kalian. Tapi bukan arti yang sebenarnya itu kiasan. Nah, tapi kata Henry Selebes itu bukan kata sebenarnya, tetapi kata kiasan. Ya, kalau abang dengar tuh. Kalau di Bible cuman kelihatan kakinya doang terus jadi Tuhan tuh kan, wah amazing banget gitu Bang. Iya, sama seperti kata. Kembali ke topik. Kembali ke topik.
John, Tuhan menurut mengikat Anda ini nih bentuknya. Itu. hari kiamat nih. John, menurut Anda tanda-tanda kiamat di Bible itu seperti apa sih? Kalau di Al-Qur'an sangat jelas loh. Tanda-tanda kiamat di Bible apa, John? Tanda-tandanya kiamat. Itu aja dulu supaya nggak kemana-mana. Tanda-tanda kiamat kan banyak. Di Bible. Iya, di Wahyu itu dikasih tahu nanti tanda-tanda kiamat akan datang. Apa itu tandanya apa? Seperti ada coro yang berantem. Ya, Apa? Seperti apa? Gempa bumi, wabah penyakit itu. Sebentar dulu, saya tulis satu-satu. Gempa bumi. Apa lagi? 2. Ya, wabah penyakit. Wabah penyakit. Apa lagi? Itulah salah satunya dulu. Nah, ini udah terjadi gempa bumi, udah pernah. Iya. Penyakit COVID-19 sudah pernah, kok belum kiamat? Itulah tanda-tanda. Iya, tanda. Iya, kan dibilang tanda-tanda. Tandanya udah, tapi belum terjadi. Tetapi kalau yang Iya, lebih iya. pasti, Apalagi? bahwa di dalam keyakinan kami Tuhan itu akan datang sendiri. Nggak usah bersama begitu, dengan woi. malaikat. Tanda-tanda kiamat di Bible lah. Terusin. Baru 2 loh, baru 2. Nggak Gempa usah bumi, kirim tanda. wabah penyakit, Sekarang apalagi? kita mau bahas Yesus tahu hari kiamat. Enggak dulu tanda-tandanya aja. Bentar abang semua, saya izin bentar ya, biar ini teruskan aja, saya tinggalkan Iya, HP-nya ya. Iya. Silakan bang. Bang Abu Ya, Hajat. John. Tanda-tanda kiamat di Bible, John. Coba baru 2, gempa bumi, wabah penyakit, apalagi? Ya, adalah kau baca jadi Wahyu itu. Jadi kita bahas nggak tahu apa? tentang surah Maryam 17 tadi. Ini dulu belum selesai. Bentar dulu, kau nanya terus dari tadi, Hendy Servis Ini nanya terus, nggak pintar-pintar. Ya udah dijawab. Ngegantian Nah, kalau mungkin kalau di kalian Al-Quran ada ini semua ya. di sini, saya mau nanya. Ini tanda-tandanya di dalam Al-Quran nih, saya kasih tahu ya. Gantian dulu Kamu. kita nanya. Dari tadi kamu nanya Masa? terus. Tanda-tanda kiamat, gempa bumi sama wabah penyakit. Jadi di dalam An-Nisa 1. Nggak usah pindah-pindah, John. Jangan takut. Ci harusnya sekarang udah kiamat, Bang. Cianjur Bentar. gempa, corona, Bentar. ada wabah penyakit Iya, juga. makanya Udah kiamat sekarang ini, Bang. Kiamat itu. Tanda-tanda Ya, kiamat Iya, dulu. sekarang udah kiamat. Tanda-tanda kiamat itu. Apa Cianjur kan Apa? gempa, corona Iya. juga sama. Dari dulu Kiamat juga sekarang ini kiamat. udah. Iya. Itulah tanda-tanda kiamat salah satunya. Apa? Jadi pertanyaan saya, Apa, John? di dalam surat An-Nisa 1:7. Nggak usah ke situ dulu, tanda kiamat dulu. Tanda Saya kiamat dulu. nanya, kenapa kita tidak boleh enggan menyembah Isa Al-Masih dan tidak boleh menyombongkan diri kepada Isa Al-Masih? Nggak boleh menyembor, dia bukan Tuhan kok, dia manusia. Dikatakan Gampang kok di jawabnya. sana tidak enggan, ya. Barang siapa yang tidak enggan menyembahnya dan menyombongkan diri kepadanya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah di hari akhir di hadapan Dia. Nah, kenapa kita disuruh tidak enggan untuk menyembah Isa Al-Masih? Dikumpulkan lah. Iya, padahal dia manusia, tapi kita disuruh jelaskan, menyembahnya. Bang Adi. Gimana itu? Ya silakan, Ustaz. Ya, tapi diam ya. Kalau saya jelaskan. Jadi nya di situ bukan kembali ke Isa, ke Allah. Ibaratkan gini. Anies saja tidak enggan mengakui Jokowi sebagai presiden. Barang siapa yang ragu mengakuinya, berarti nya di situ kembali ke siapa? Coba saya nanya. Kalau Anies tidak ragu mengakui Bapak Jokowi presiden, ya, terus bawahnya barang siapa yang ragu mengakuinya, nya di situ kembali ke siapa kira-kira? Presiden. Coba. Hah? Jokowi. Nah, Bapak Jokowi kan sama dengan gini. Isa saja seorang nabi tidak enggan menjadi hambanya Allah. Barang siapa yang enggan menjadi hambanya, nya di situ ke siapa? Hamba Allah. Nah, itu yang benar. Bukan ke Isa itu. Harus tahu domir. Ya. Ini sudah saya bahas ribuan kali ini. Jadi jelas di ayat di sana dikatakan Isa Al-Masih tidak enggan menjadi manusia, menjadi hamba. Siapa Isa Al-Masih? Kok gitu? Selalu ke Isa Al. Sekarang kalau dia kalian katakan tidak enggan, padahal dia itu hamba. Kalau kok dikatakan Gini loh, John. Ini sekarang saya jelasin, logikanya John. begini. Tuhan tidak enggan menjadi seorang hamba, itu tepat. Nah, John,
Ini tak Ya, jelasin John. Tuhan tidak keberatan menjadi seorang manusia. Ya gini aja deh. Dengerin dulu. Ya ada apa biar Tapi Ustaz kalau John, manusia Ustaz John tidak memberi menjadi tausiah kepada manusia, kita. itu Biarkan dia. adalah pernyataan orang Oot. Manusia tidak keberatan menjadi manusia. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ya, Ustaz jelas John itu. menjelaskan sama kita. Jadi Gimana di Ustaz? sana jelas Ustaz John? dikatakan, Selesai belum? Isa Al-Masih tidak keberatan menjadi hamba. Padahal Isa Al-Masih siapa? Ya. Bukankah dia seorang hamba? Lalu kenapa dia dikatakan tidak keberatan? Terus kesimpulannya apa John? Ustaz John, Kesimpulannya berarti kesimpulannya Isa apa? Al-Masih ini bukanlah seorang hamba sebenarnya, tetapi dia tidak keberatan Terus merendahkan dia, dirinya menjadi seorang hamba. ya terus apa? Apa dia di Karena sana? dia seorang raja, seorang Oke. Tuhan, seorang Raja. yang maha Oke. kuasa. Gitu aja maksudnya. Oh jadi menurut Anda Isa Al-Masih itu Tuhan di Al-Quran gitu? Ya artinya dia penguasa, maha hebat. Ketika dikatakan di sana dia tidak keberatan menjadi seorang Ya, tadi. hamba. Oke, Seperti gini, dengerin, John. halnya malaikat. Dengerin, John. Itu ada diperbandingkan di sana. Seperti dengerin, halnya John. malaikat. Udahlah John dengerin dulu Malaikat John. itu Gantian. jelas-jelas hamba. Woi, gantian woi. Tetapi di sana dikatakan menjadi manusia. Biarin. Jadi jelas ayat itu. Iya. Oke, di mana? Ya. Jadi Gimana, begini, gimana? ayat di 172 itu menafsirkan seperti ini. Apa Bahwa itu? sesuatu yang maha kuasa itu tidak keberatan merendahkan diri menjadi hamba, menjadi rendah, menjadi manusia. Nah ini Sudah, John? dibenarkan, Sudah, John? bentar brother. Ini dibenarkan di dalam surah Maryam, surah Maryam 17 ya. Di surah Maryam 17 itu tadi Allah itu telah mengutus dirinya sendiri menjelma menjadi manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Itu benar. Kamu surah Maryam 17. dapat ilmu ini dari mana John? Roh Kudus. Oh Roh Kudus yang mengajari kamu. Sudah John. Dong. Gantian John. Gantian Iya, iya, John. iya. Silakan, silakan. Oke. Jadi gini ya. Nah, kita ganti gini John, yang benar itu. Yesus itu kan Nabi Isa kan manusia. Nah, semua manusia ini hambanya Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak mau, enggan dia mentuhankan Allah menjadi hambanya Allah. Padahal Isa saja seorang nabi tidak enggan, apalagi kita. Gitu loh maksudnya ayat itu. Ya. Udah paham? Terus, farsalna ilaiha ruhana. Jadi Udah. Allah di situ bukan mengutus rohnya, Diam dulu, John. tapi Diam dulu, John. roh di situ coba baca Al-Qur'an yang paham ulumul Qur'an. Roh itu bisa bermakna banyak. Bisa bermakna Al-Qur'an, yanzilul malaikatu birruh. Ya, malaikat turun membawa ruh Al-Qur'an. Bisa bermakna Jibril, fa arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh di situ Jibril. Bisa bermakna Jibril lagi. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa? Bisa bermakna Jibril lagi. Nazzala ruhul kudus. Ruhul kudus itu Jibril. Jadi kamu mengatakan Maryam 17 itu, fa arsalna ilaiha ruhana di situ. Allah mengutus Jibril roh di situ. Ya. Jadi kamu itu Biarlah Ustaz nggak apa-apa. John ini kan Ustaz John ini belajar dari Roh Kudus. Gitu. Iya, jadi jelas di dalam surah Maryam 17 itu berdasarkan penafsiran. Gak, sebentar ya, lu kesana John. Bagaimana caranya? John, ntar dulu. Bagaimana caranya Roh Kudus mengajari Anda Al-Quran? Bagaimana caranya John? Coba jelaskan. Ya, jadi begini. Ya, begini. Bahwa di dalam surah Maryam 17 itu enggak jelas dulu. Ilmu kamu ini dari Roh Kudus. Iya, makanya aku Iya. ini mau ngomong. Enggak, Makanya diam dulu. caranya dulu. Caranya Udah, Roh Kudus ngomong dulu, mengajari saya kamu. diam. Ya, caranya Roh Kudus mengajari kamu Al-Quran. Bagaimana caranya gitu loh. Ya, silakan. Roh Kudus mengajari kamu Al-Quran. Bagaimana caranya? Itu dulu John, baru kau terangkan isinya. Sudah dulu. belum? Ya. Sudah Bagaimana belum? caranya Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kepada saya bahwa di ayat surah Maryam 17 itu bahwa dikatakan Tuhan itu bisa berfirman dari belakang tabir, dari balik Enggak, Roh tabir. Kudus itu datang kepada kamu. Bagaimana caranya? Dia Maka dengar datang. dulu. Kamu ini nggak jelaskan dulu. Ah,
Nggak perlu kau tahu Celebes, Ya harus cara Roh tahu Kudus kita bekerja. supaya kita percaya. Nggak perlu kau tahu cara Roh Kudus bekerja itu, karena Ya dia luar bagaimana biasa. caranya? Itu Roh Kudus Dia datang pada luar malam biasa, hari, dia pada siang hari gitu mengajarkan, loh. ya, makanya dengarkan Ya. dulu ya. Dia mengajarkan Nah, dia bahwa Roh Kudus mengajari kamu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Suruh baca Daeng, coba ngajarin baca juga enggak? Iya, coba Baca. coba. Ya, coba baca. Roh Kudusmu suruh baca coba. Maryam 17. Iya, jadi di dalam surah Iya. Maryam 17 itu Ya, baca coba. Maryam 17. dikatakan bahwa dia memasang tabir dari penglihatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala Roh ini Kudusmu itu loh suruh baca membuat dulu. tabir dari Eh. penglihatan manusia. Supaya apa? Supaya orang yang melihat dia tidak mati binasa. Roh Kudusmu ini awalnya fa. Ya. Coba Roh Kudusmu. Saya aja satu-satu. Lalu kami mengutus roh kami menjadi manusia yang sempurna. Nah, kami di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada mempersekutukan dengan makhluk Masa Roh lain. Kudus udah ngajarin baca, John? Iya, itu Roh Kudus itu mengajari kamu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, John. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan malaikat. Iya. Roh Kudus dilarang itu mempersekutukan mengajari Allah kamu, dengan malaikat. John. Roh Kudus Jadi, mengajari kamu itu Jibril pakai itu bahasa punya roh Indonesia atau sendiri. bahasa Arab. Jibril itu punya roh sendiri, brother. Jadi di sini di ayat 17 itu jelas roh yang dimaksud itu adalah roh Iya, Allah udah. sendiri. Udah Ya. jelas. Nah, ketika dia menjelma menjadi manusia, itu siapa? Iya, itu Roh Kudus, John. Yang dilahirkan oleh Maryam. Iya, udah paham kita. Itu Roh Kudus mengajari kamu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Surah Maryam 17 itu Isa Iya. Al-Masih telah menjadi manusia baca, itu baca. berdasarkan Ya, coba dari baca, gimana? Allah. Ya gimana Iya. bacanya? Coba bacanya. Roh Kudus bagaimana mengajari kamu? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab?